Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah bergabung kembali. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung. Dan memang sengaja kita tunggu ya sampai paling ada dua orang gini kan enak ya ngobrolnya. Nanti kalau cuma sama Pak Nurman kita teleponan aja ya. Lumayan lah, ini sudah ada dua orang. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam Pak Nurman, selamat malam Ibu Arum, terima kasih telah bergabung. Dan semoga pada malam hari ini masih cukup bersemangat, cukup berenergi untuk melanjutkan diskusi kita tentang PPN. Jangan lupa disiapkan tehnya atau kopinya. Saya juga perlu teh untuk menghangatkan tenggorokan saya agak sedikit ada rasa ganjel ya di tenggorokan, saya nggak tahu kenapa ini. Jadi semoga suara saya tetap bisa jelas selama sesi kita yang kedua ini terkait PPN. Dan sebelum kita masuk ke materi kita, sudah menjadi suatu kebiasaan yang baik bahwa untuk memasuki suatu materi yang baru, kita pastikan kita review sejenak apa yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas tentang dasar-dasar PPN. Kita mulai bercerita dari titik mulanya, bahkan dari sejarah kenapa ada PPN. Terus konsep dasarnya di Indonesia ini ada nggak sih pajak jenis ini sebelum tahun 83? Ternyata ada ya, tapi konsepnya beda, namanya pajak penjualan atau sales tax. Nah, terus kemudian mulai tahun 83 terbit undang-undangnya, berlaku betul baru pertengahan tahun 85 ya, karena ditunda-tunda dulu kan. Dan semenjak saat itu kita menggunakan rezim PPN. Apa itu PPN? Kalau ditanya PPN, jawaban kita selalu kita tidak boleh lepas dari tiga kata kunci. Pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dilakukan di dalam daerah pabean dan dikenakan pada setiap rantai distribusi. Ini untuk mencakup tiga aspek utama PPN, yaitu pajak atas konsumsi. Konsumsi apa? Barang dan jasa. Tapi yang di mana? Apakah yang luar negeri termasuk? Tidak, yaitu hanya yang di dalam daerah pabean. Jadi ketika ada barang dari luar atau jasa di luar kita masukkan ke Indonesia, berarti kita harus mengonsumsi, kita harus dikenakan PPN di Indonesia. Kalau jasa dan barang itu ternyata tidak dikonsumsi di Indonesia, tapi dikonsumsinya di luar negeri, berarti tidak ada PPN Indonesia, ya itu konsepnya. Dan yang terakhir dikenakan pada setiap rantai distribusi. Berbeda dengan pajak penjualan yang langsung dicari di mana titik akhirnya, maka di situ pajaknya baru diterapkan. Tapi kalau pajak pertambahan nilai, kita akan mengenakan secara bertahap pada setiap rantai dari produksi sampai distribusi. Itu konsep awalnya. Terus kemudian kita mulai ngobrol-ngobrol, kita mulai diskusi juga. PPN ini dikenakan sama apa sih? Nah, itu kan pertanyaan, apa objek PPN? Terus kemudian siapa sih yang melakukan pemungutan PPN? Nah, itu pertanyaan tentang siapa subjek PPN. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kemarin kita ngecek, oh ternyata PPN itu secara konsep dia adalah pajak tidak langsung. Artinya apa? Yang melakukan tugas pemungutan dan penyetoran pajak bukanlah orang yang melakukan konsumsi. Namanya pajak atas konsumsi, harusnya yang menanggung semua beban administrasinya, ya yang bayar, yang menanggung beban. Saya beli Aqua di Indomaret, saya kena PPN, saya bayar PPN, tapi yang mengadministrasikan, menyetorkan ke negara itu Indomaret. Berarti konsepnya adalah pajak tidak langsung. Dengan demikian sudah ketemu jawaban pertama. PPN itu apa? Dan pertanyaan, jawaban untuk pertanyaan kedua. Ya, kita tahu konsepnya PPN itu apa. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapa yang melakukan pengadministrasi dari PPN? Yaitu penjual pada umumnya, ya. Ada juga rezim-rezim khusus yang nanti akan kita pelajari dalam sesi, kalau nggak salah sesi keempat ya, tentang pemungut PPN. Sesi kelima tentang pemungut PPN. Di sana kita akan berbicara tentang siapa saja pihak yang disuruh menjadi pemungut PPN di luar mekanisme normal. Kalau mekanisme normal, yang mungut adalah penjual. Tetapi dalam mekanisme tidak normal sudah kita singgung, spoiler kemarin ya, yaitu siapa saja. Ada yang mekanismenya yaitu pembeli, ada juga dalam mekanisme pemungutan oleh pihak lain, pihak yang tidak terlibat transaksi. Oke, yang pertama kita sudah paham yaitu apa itu PPN. Yang kedua kita tahu siapa yang melakukan pemungutan PPN. Dan kemudian yang ketiga kita mulai berbicara tentang apa? Kita berbicara tentang subjeknya, ya,
Objeknya apa saja? Mudahnya semua penyerahan barang ya, penyerahan jasa di dalam daerah pabean atau yang masuk dari luar ke dalam ya. Baik yang di dalam maupun masuk dari luar ke dalam, semuanya adalah objek. Termasuk yang keluar. Loh, katanya yang keluar nggak kena PPN. Karena PPN itu adalah pajak yang ada di Indonesia, tidak boleh membebani barang kita kalau dibawa ke luar negeri, maka ketika ke luar negeri kita akan kenakan dia PPN tapi dengan tarif 0%. Sehingga karena rezim PPN-nya tetap jalan, ada PK sebesar 0, PM-nya bisa dikreditkan, maka kita akan membersihkan ya, mencopot atau mengembalikan. Negara akan mengembalikan unsur-unsur PPN yang pernah melekat pada suatu barang, dikembalikan kepada pihak yang pernah menanggung, yaitu eksportirnya ya, di titik terakhir sebelum keluar dari Indonesia. Itulah yang dimaksud ya. Dia adalah pajak atas konsumsi di dalam daerah pabean. Kalau tidak dikonsumsi di dalam daerah pabean dan itu bergerak dari dalam keluar, itu namanya adalah dikenakan tarif 0%. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti kita juga belajar bahwa ada juga wilayah-wilayah di Indonesia yang diperlakukan mirip seperti luar daerah pabean, padahal di Indonesia. Loh, emang ada? Ada. Nanti kita akan ngobrolin itu juga. Tapi itu spoiler dulu. Nah, setelah kita tahu bahwa konsepnya itu adalah penyerahan yang di dalam daerah pabean, konsumsi dalam daerah pabean, atau yang masuk ke dalam daerah pabean. Nah, kita lihat apa saja sih objeknya. Wah, capek kita kalau bicarakan objek. Ingat, kenapa? Karena PPN itu dalam desain regulasinya kita menggunakan desain negatif list ya. Desain peraturan perpajakan untuk mendaftar objeknya secara negatif list. Nah, oleh karena itu, kita tidak akan pernah menemukan daftar objek PPN. Kenapa? Karena kita akan menemukan hanya daftar apa yang bukan objek PPN ya. Itu namanya negatif list. Oke. Nah, setelah kita tahu apa saja yang di negatif list, barangkali ada yang ingat ya. Yang negatif listnya sebenarnya cuma sedikit banget. Kalau barang hanya 2 kategori. Yang pertama, barang-barang yang sudah kena pajak daerah. Loh, kenapa? Kalau kena pajak daerah nggak kena PPN? Ya jangan dong. Mau sama-sama pajak atas konsumsi, masa kita kenakan pajak double ya? Sama-sama karakteristiknya pajak atas konsumsi. Jangan dong kita kena pajak double, nggak boleh. Nah, tapi kan kita juga kena PPH. Nah, PPH pajak atas penghasilan, beda ya, beda. Berarti beda objek. Sedangkan PPN dan pajak daerah itu mirip, yaitu dikenakan atas konsumsi. Oleh karena itu, Undang-Undang HKPD atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa pajak-pajak mana saja yang dipungut oleh pemerintah pusat, mana saja pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Dipilah jelas. Kalau sudah dipungut oleh pemerintah daerah, maka tidak boleh dipungut oleh pajak pusat. Nah, itu konsepnya untuk pajak konsumsi. Jadi, kalau misalnya sudah ada yang kena pajak daerah, tidak dikenakan oleh pajak pertambahan nilai. Contohnya apa? Makanan dan minuman yang disediakan di restoran itu menjadi objek pajak daerah, seperti itu ya. Kemudian barang apa saja yang tidak dikenai PPN ya, non objek PPN. Ingat-ingatnya gampang aja. Sebenarnya nyaris tidak ada. Kalaupun ada cuma ini aja, uang. Mulai kapan kita ngasih uang terus dipajaki? Enggak kan? Uang pasti enggak. Surat berharga. Surat berharga itu saham, obligasi, kayak itu enggak. Dan juga 1, 2, 3, emas yang dipakai pemerintah kita untuk cadangan devisa. Loh, kalau saya jual emas batangan gimana? Kalau emas batangan yang dipegang oleh rakyat Indonesia, itu kenanya PPN secara normal, tetapi PPN-nya diberikan fasilitas tidak dipungut. Syaratnya apa? Syaratnya kadarnya harus 99,99% dibuktikan dengan sertifikat. Nah, kalau selain itu akan dikenakan PPN dengan besaran tertentu di PMK 48 tahun 2023. Itu topik yang lain Bapak Ibu sekalian ya. Tapi intinya saya mau bilang bahwa jangan lupa untuk melihat ini objek atau bukan, tinggal lihat daftarnya saja. Kalau barang, apakah itu barang yang disajikan di restoran atau barang yang dikenai pajak daerah? Kalau misalnya dia kena pajak daerah, berarti kita tidak akan mengenakan PPN. Atau barang dalam kategori satunya, yaitu uang, surat berharga, atau emas devisa. Itu aja doang. Sedangkan jasa itu dibagi 3 jenis. Ya, yang pertama jasa pemerintahan. Nggak mungkin dong kita bikin SIM kena PPN. Kan nggak lucu. Satu. Terus kemudian jasa yang dikenai pajak daerah. Sama konsepnya. Dan yang terakhir jasa keagamaan. Nggak lucu dong uang infak kenai PPN. Kan nggak masuk akal. Seperti itu ya. Tetapi kalau ngomong-ngomong PPH, beda konteks ya PPH ya.
Nah, kalau penghasilan yang diterima oleh pemuka agama itu adalah penghasilan biasa. Jangan terkecoh. Nanti silakan ditanya, Pak Ustadz, Pak Pendeta, sudah bayar PPh? Nah, seperti itu ya. Itu kalau PPh. Jadi objeknya apa saja? Ya selain itu semua. Sampai ada yang nanya secara ekstrim pernah, Pak, berarti kalau ada orang yang jualan narkoba dan dia sudah melebihi 4,8 miliar, itu harusnya dikukur sebagai PKP dong. Ya, jawabannya seperti itu. Itu bukan pendapat saya. Itu memang bunyi undang-undang PPN kita. Jadi tidak ada perdebatan di sana, tidak ada diskusi. Ya, betul. Tapi apa ya? Nah, ini tergantung kita beneran mau menegakkan hukum apa enggak. Atau kayak gini nih, jasa apa ya? Jasa jasa prostitusi. Jasa prostitusi itu termasuk yang dikecualikan dari PPN enggak gitu kan? Tidak. Bagaimana kalau ada orang yang menyerahkan jasa prostitusi? Misalnya dia adalah badan usaha membuat PT prostitusi, ya dia punya pegawai banyak kayak gitu, pegawai menyerahkan jasa prostitusi. Ini konteksnya akademis ya, jangan diplesetkan ke apalagi dibawa ke arah moral. Itu jasa kena pajak biasa, berarti waduh, jasa jual mayat untuk pendidikan dokter berat banget. Jual mayat kok jasa? Menjual mayat ya, menjual mayat. Menjual mayat untuk pendidikan dokter. Kita tanya, hei kamu udah jualan mayat berapa banyak? Berapa omset kamu dari jualan mayat gitu kan? Wah, saya jual mayat udah ke berbagai universitas. Satu mayat saya hargai 30 juta. Ya, 30 juta. Terus kemudian saya setahun bisa dapat uang 5 miliar. Kamu harusnya PKP. Loh, kok gitu? Kenapa? Nah kan mayat nggak pernah dikecualikan dari objek PPN. Nah, ya. Sadis sekali pertanyaan ini. Tapi itu ya Bapak Ibu sekalian ya, dalam memandang di dunia akademis, dunia regulasi, kita harus tahu posisi. Karena ada ranah yang bisa kita komentari secara moral, ada yang tidak. Saya kalau misalnya lagi ngajar PPh, saya suka godain kayak gitu. Kalau misalnya ada orang, wah, kerja di kantor dipotong PPh nggak sama kantornya? Potong. Berarti dia bayar PPh? Bayar. Terus dia di rumah ada toko kelontong. Penghasilan dari toko kelontongnya kena PPh nggak? Kena. Digabung nggak? Gabung. Terus dia juga punya bengkel. Penghasilan dari bengkelnya dijadikan penghasilan juga nggak? Ya penghasilan dong. Kalau dia di kantor korupsi 2 miliar, itu dilaporkan di SPT tahunan atau tidak? Diam semua. Aduh, kok tiba-tiba ragu-ragu? Saya tanya balik, apakah kalian mau orang yang korupsi itu udah korupsi merugikan negara, nggak bayar pajak itu merugikan negara. Sekarang ada orang yang korupsi merugikan negara, nggak bayar pajak, double dong kerugian negara. Wah, bingung gitu kan ya. Ya, jadi tolong jangan dicampur adukkan ya. Memang undang-undang kita bilang gitu, bukan saya. Kayak kemarin saya diundang ke PMI bikin acara di Surabaya. Saya nggak sempat ketemu Mas Ratu waktu itu. Waktu itu saya dikasih topik yang sangat mengerikan, ditulis besar-besar di depan itu kan, datang seluruh badan pengelola atau unit pengelolaan darah se-Indonesia. Di ruangan besar ada lebih dari 1.000 orang. Dikasih satu pertanyaan untuk saya jelaskan di depan mereka. Dari pertanyaan itulah mungkin saya pikir, duh gimana nasib saya dan keluarga saya kalau ternyata ada yang butuh transfusi darah, takutnya saya kolap. Saya sampaikan nih, saya hari ini ngomong bukan omongan saya. Yang saya bicarakan adalah apa yang dibilang di Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Pasal 1 angka 1 yaitu pajak merupakan kontribusi wajib gitu kan. Yang dipungut berdasarkan undang-undang. Berarti berdasarkan apa? Undang-undang. Bukan saya yang ngomong. Terus saya buka daftar objek. Daftar non objek dan daftar jasa juga yang non objek. Ada nggak jasa pengelolaan darah dikecualikan? Ada nggak darah dikecualikan? Semua peserta teriak, tidak ada, gitu kan? Wah, tidak ada yang, apa namanya? Tidak ada yang tidak sepakat. Semua yang sepakat. Darah, wah itu objek PPN. Pengelolaan darah objek PPN. Tidak dikecualikan, gitu kan? Begitu saya ngomong, artinya kalau tidak dikecualikan itu kena atau tidak? Kakak. Kok jadi ragu-ragu? Kenapa tidak kena? Waduh. Jadi bukan saya yang bilang ya. Berarti hari ini pertanyaan Bapak Ibu sekalian sudah terjawab. Tidak ada keraguan-raguan bahwa darah, bahwa pengelolaan darah
itu tidak pernah dikecualikan dari apa? Pemungutan PPN. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi konsepnya sederhana sekali. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu sekalian tidak perlu lagi berpikir atau bertanya, aduh, kalkulator ini objek PPN apa bukan? Sudah bukan itu pertanyaannya. Ya, Bapak Ibu sekalian sudah langsung tahu. Kalkulator ini adalah barang. Dia tidak kena pajak daerah, dia juga tidak apa namanya termasuk uang surat berharga atau emas devisa. Artinya otomatis pasti ini barang kena pajak. Tapi apa sudah pasti akan kena pajak? Yang kita lihat dulu konteksnya. Apakah yang menyerahkan punya tugas untuk melakukan pemungutan atau tidak? Alias PKP. Ya, siapa PKP? Nah, lanjut lagi. PKP adalah orang yang memiliki omset di atas 4,8 M. Dia wajib jadi PKP, wajib pemungut PPN atas apa yang dia serahkan. Tapi kalau dia belum sampai 4,8 tetapi mau memilih, ya, mau memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, monggo. Loh kenapa sih harus ada batasan 4,8? Wah, ada yang kayak gitu. Jadi sebenarnya negara itu melihat, kalau kita nyuruh semua pedagang mungut PPN, kira-kira bisa nggak? Toko kelontong, toko Madura, itu sebutan toko-toko kelontong di Jakarta itu ya. Kita suruh untuk mungut PPN, kira-kira bisa nggak? Waduh, mereka harus punya sertifikat elektronik, menerbitkan faktur pajak, mengadministrasikan PKPM. Pasti nanti mereka akan terbebani. Mereka jadi fokus ngurusin PPN, bukan mengembangkan bisnisnya. Padahal sempat saya ceritakan kemarin bahwa konsep pemungutan pajak itu adalah yaitu memungut pajak pada saat convenient of payment. Jadi kemarin saya sempat menceritakan bahwa Colbert dari tahun 1600, dia adalah ahli keuangan di Prancis. Dia bilang bahwa yang namanya pajak adalah seni mencabut bulu angsa tanpa membuat angsa itu kesakitan. Oleh karena kita pastikan angsa itu sudah kuat, kuat untuk dicabut bulunya. Kalau masih belum kuat, ya jangan dicabut bulunya ya, kasihan seperti itu. Kalaupun sudah kuat, kita cabut berapa sih? Dia nggak nangis gitu. Nangis tapi dikit-dikit, tapi semuanya mungkin tidak akan terasa kalau semuanya dicabut secara ekstra. Ya sama seperti itu. Kita minta masyarakat, silakan, tolong kembangkan usaha kalian dulu sampai 4,8 M. Dan 4,8 M Bapak Ibu sekalian, sebenarnya 4,8 M ini sejujurnya ya, kami tahun lalu melakukan pengkajian nih. Apakah 4,8 M batasan ini sambil cerita-cerita aja ya. Ini kalau cuma materi Bapak Ibu sekalian baca juga tahu kan, mumpung ketemu saya terus kita bisa diskusi. Jadi saya sharing juga. Kalau kita lihat batasan pengusaha kecil yang ada di berbagai negara yang menerapkan GST atau VAT. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, di dunia ini pajak atas konsumsi biasanya dibagi atas dua. Yang satu sales tax, yang satu yang sifatnya berantai. Yang berantai itu GST atau Goods and Services Tax, dan yang satunya itu VAT. VAT sama GST itu barang yang sama. Nah, untuk VAT sama GST ini mereka punya threshold sama polanya, sama persis batasan. Batasan kita 4,8 miliar. Terus kita cek ke negara-negara lain. Singapura batasannya berapa puluh ribu dolar. Singapura semua. Kok kita lihat dibanding dengan negara-negara ini kok batasan kita kecil ya. Tapi jangan buru-buru seperti itu. Nilai dari 1 miliar di Indonesia dengan 1 miliar rupiah maaf, $1 setara 1 miliar ya. 1 miliar di Indonesia itu bisa beli apa dibandingkan 1 miliar di Singapura itu bisa beli apa. Atau kalau kegedean gini aja deh. 10.000 rupiah di Indonesia, kalau di Kediri Jawa Timur 10.000 bisa buat sarapan 2 orang. Di Jakarta beli nasi uduk mungkin untuk 1 orang. Tapi di Singapura 10.000 sarapan apa? Sarapan palsu ya, karena nggak bisa buat sarapan. Akhirnya kita harus mengkalibrasi nilai dari batasan tersebut. Setelah kita kalibrasi dari berbagai negara itu dengan purchasing power parity, ya kita perhitungkan GDP per kapitanya, terus kita bandingkan. Setelah kita punya perbandingan yang apple to apple, tahu deh, ya ampun, ternyata yang di Singapura itu kalau kita rupiahkan kayak threshold-nya tinggi. Tapi kalau kita bandingkan dengan bisa dipakai apa uang itu, Bapak Ibu nanti kalau misalnya belajar ekonomi makro ada namanya Big Mac Index. Jadi kira-kira Big Mac yang ada di McD itu kalau di Indonesia harganya berapa, kalau di Singapura berapa, apa namanya di Eropa berapa. Jadi itu perbandingan harga suatu barang di berbagai negara untuk melambangkan daya belinya. Kalau dibandingkan dengan daya belinya, ternyata
ternyata threshold kita cukup rendah. Cukup tinggi, kebalik ya, cukup tinggi. Ya, sorry nih, tenggorokan saya agak kurang enak, jadi sambil minum ya. Cukup tinggi. Jadi, ya kalau nanti misal diturunkan jangan kaget ya. Saya nggak bilang akan diturunkan, ntar kira saya spoiler. Ya, barangkali kalau mau turun ya jangan kaget, karena kita terlalu tinggi. Kalau mau diturunkan mau ke titik mana? Ya nantilah biar dipikirkan sama yang mikir. Oke, jadi sudah ada batasannya. Terus kemudian ada opsi juga, saya nggak 4,8, boleh nggak saya jadi PKP? Boleh. Kenapa? Karena ini lazim Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian mau ikut tender, mau pengadaan apapun, banyak sekali yang mensyaratkan yang menyediakan barang dan jasa harus PKP. Wah, dengan demikian perusahaan yang baru lahir ke dunia ceprot itu bisa jadi biarpun belum punya omset, dia mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kenapa? Memang kita tidak menghalangi opsi tersebut. Yang penting setelah jadi PKP, konsisten dan konsekuen dengan segala konsekuensi dan kewajibannya. Itu saja ya. Terus kemarin kita bicara apa lagi? Oh, fasilitas. Ya, kita bicara fasilitas itu ada dua aspek. Fasilitas itu ada yang dibebaskan, ada yang tidak dipungut. Nah, kemarin kan kita udah belajar tentang rantainya PPN tuh, PKPM ya. Selalu ingatkan lagi, tolong jangan pusing dengan masalah pengkreditan PM terkait fasilitas. Jangan juga dihafal, tapi mending diresapi ya. Ada yang menyebutkan, kalau yang ini fasilitasnya yang ini PM-nya bisa dikreditin apa enggak? Kalau fasilitas ini PM-nya bisa dikreditin atau enggak? Cara mengingatnya cukup kayak gini Bapak Ibu sekalian, cara memahaminya ya. Kalau fasilitasnya tidak dipungut, berarti rezim PPN tetap jalan. Ada PM, ada PK, hanya saja PK dipungut ke negara. Ada PK ada dipungut dan disetorkan ke negara, itu doang. Jadi PKPM jalan. Jadi PM-nya ya dong, gitu kan? Rezim PPN-nya jalan seperti itu ya. Jadi kalau seperti itu PKPM tetap jalan. Jadi kalau kita lihat fasilitas tidak dipungut, usaha ini PM-nya bisa dikreditin apa enggak? Kita cukup ingat bahwa fasilitas tidak dipungut, rezim PPN tetap jalan. Berbeda dengan dibebaskan. Kalau dibebaskan itu artinya rezim PPN-nya berhenti alias tidak jalan. Artinya apa? Kalau bebas dari PPN, berarti PK keluar yang di depan ya, yang keluar itu tidak ada PPN-nya, tidak ada PPN ya. Bukan berarti PPN yang ada terus tidak dipungut, bukan. Tidak ada PPN, namanya bebas. Kalau bebas itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada keluar, nggak ada PPN keluar. Berarti kalaupun ada PM yang masuk, ya dianggap nggak ada. Oh, dianggap nggak ada ya PM? Nggak ada. Kenapa? Karena PK lawannya PM. Kalau tidak ada PK, tidak ada PM gitu lah. Jadi kalau dibebaskan, dia itu bebas. Lepas dari rezim PPN. Dia tidak kena lagi istilah pengkreditan PM. Tapi kalau kita sebut seperti itu, undang-undang PPN ya jadi panjang. Jadi dituliskan, kalau fasilitasnya tidak dipungut, PM dapat dikreditkan. Kalau fasilitasnya dibebaskan, PM-nya tidak dapat dikreditkan. Tapi jangan dihafal yang itu, cukup diingat. Yang namanya tidak dipungut, rezim PPN itu tetap berjalan tapi nggak dipungut. Nah, gitu aja. Tapi kalau dibebaskan itu artinya bebas lepas. Contoh bebas itu apa? Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang nanya, di luar Indonesia, itu statusnya itu apa nih? Kalau ada penyerahan barang. Saya lagi ada di Malaysia, kemudian saya beli HP di sana gitu kan. Di mata pajak di Indonesia, kejadian yang ada di luar daerah Pabean itu sebutannya bebas, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kalau kita melihat Batam, itu sebutannya kawasan bebas. Secara filosofi, Batam adalah free trade zone atau KPBPB, kawasan pelabuhan bebas atau perdagangan bebas. Artinya, di sana itu diperlakukan seperti di luar Indonesia. Nah, ternyata di mata peraturan PPN, segala hal yang terjadi di luar daerah Pabean itu dianggapnya bebas statusnya. Bebas itu apa? Rezim PPN tidak jalan, ya, nggak ada PPN. Ya, seperti itu ya obrolan kita kemarin. Dan kemarin kita juga nyinggung tentang bagaimana tarif dihitung ya. Maaf, tarif dihitung. PPN dihitung dengan mengalihkan tarif dengan DPP. DPP-nya ya kalau harga jual, kalau barang itu harga jual, kalau jasa itu penggantian. Penggantian itu harga dari jasa, sebutan aja itu, biar beda. Terus apa? Kalau misalnya dia impor nilai impor, kalau ekspor nilai ekspor, atau nilai lain kalau misalnya ada yang dinyatakan nilainya bukan itu gitu ya, namanya nilai lain. Kemudian ada simplifikasi perhitungan PPN. Jadi ada
formulasi di mana PPN itu nggak usah dibikin perhitungan PKPM-nya, tapi sudah dianggap sama negara. Sudahlah, kamu nggak usah pusing-pusing mikirin PKPM-mu. Pokoknya kalau kamu jualannya jasa pengiriman paket, negara udah mengasumsikan PM-mu 90%. Jadi kamu cukup mungut 1,1%, setorkan ke negara. Langsung selesai. Kamu nggak usah mikirin PM-PM-mu. Beres itu semua. Ya, itu namanya apa namanya? Itu namanya besaran tertentu. Itu saja kemarin yang kita diskusikan, dan kemarin banyak diskusi menarik juga ya. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengawali pembahasan kita tentang topik kedua kita, apa itu? Nah, sebentar lagi kita akan bahas. Silakan barangkali selama seharian ini ada yang menemukan kasus, cerita, atau pertanyaan yang timbul tiba-tiba dalam benaknya. Silakan kalau ada yang mau ngobrol sama kami dengan senang hati. Kalau misalnya malu angkat suara, boleh apa namanya disampaikan di sini, boleh lewat chat. Karena tidak ada suara, saya mengasumsikan belum ada diskusi. Nanti kalau mau ada diskusi, langsung sampaikan saja, jangan sungkan. Dan sekarang kita akan membahas topik yang kedua, yaitu yang berhubungan dengan marwah dari PPN itu sendiri. Lebay banget namanya kok dianggap kayak marwah. Emang kalau nggak ada ini PPN nggak bisa jalan. Ya, betul. Ya, karena kalau tidak ada hal ini yang akan kita bicarakan, PPN nggak jalan. Loh kok bisa? Nah, bisa. Jadi gini Bapak sekalian. Jadi kayak gini. Bayangkan kita punya pesawat, udah mendesain keren kayak gitu kan. Tapi mesin jetnya nggak dipasang. Boeing udah mendesain keren-keren. Boeing itu kan bikin pesawat, tapi kan mesinnya kan ini beli dari pihak ketiga, bisa dari General Electric atau dari manapun itu. Nanti kan dia tinggal attach saja, dipasang di sayapnya. Bayangkan PPN sudah didesain seperti pesawat itu, tetapi kita lupa nggak ngasih mesinnya. Nah, sama ini. Yang akan kita bicarakan ya bagian ini nih. Ya, kita bicarakan mesin dari pesawat PPN. Apa itu? Ada yang tahu? Ada yang nebak? Kira-kira apa? Ngomong-ngomong, slide saya apa sudah kelihatan? Sudah ya, sudah kelihatan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita membicarakan marwah PPN alias ya mesinnya dari pesawat PPN. Apa itu? Itu adalah faktur pajak. Nah, itu dia. Jadi kasarnya Bapak Ibu sekalian, desain pesawat PPN sebagus apapun, dia nggak akan bisa maju apalagi take off kalau nggak ada faktur pajak. Ya, karena disinilah desain dari PPN itu, konsep dari PPN itu, PPN adalah pajak atas transaksi penjualan yang dikenakan pada setiap rantai distribusi, kemudian dia menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan, PKPM, semua jalannya ya dari sini. Tanpa faktur pajak, PKPM nggak jalan, kemudian bukti PPN nggak bisa dipungut gitu kan. Jadi intinya tanpa faktur pajak, PPN nggak bisa diaplikasikan. Itu hanya isapan jempol atau teori belaka ya. Oleh karena itu kita perlu banget memahami faktur pajak. Jadi kemarin itu basic yang kita bicarakan itu bodi pesawat ya, Boeing 747-nya, Airbus 38 Airbus A380 misalnya, yang gede-gede, jumbo-jumbo, keren-keren semua. Tapi semuanya itu tidak bisa terbang tanpa mesin yang dia pesan di General Electric. Mesinnya apa? Faktur pajak. Ya, faktur pajak itu adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Pengertiannya sederhana banget ya. Bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Tapi manfaat dari bukti ini itu luar biasa. Ya, nanti bukti pungutan pajak ini ketika dipegang oleh penjual itu artinya dia mempertanggungjawabkan pemungutan PPN-nya ya sebagai PK. Kalau itu dipegang oleh pembeli itu namanya bukti pajak masukannya ya. Diperlakukan sebagai pajak masukan. Jadi tanpa faktur pajak ini omong kosong teori dan konsep PPN. Itu nonsens banget, nggak masuk akal. Ya, itu faktur pajak. Setelah kita tahu konsepnya ini, barulah kita mulai mengulik. Mengulik ya kapan dia dibuat, mengulik
kapan dia, bagaimana caranya dibuat, dan semuanya itu nanti akan didetailkan lebih lagi sama Pak Faris. Pak Faris akan bercerita tentang bagaimana membuat faktur pajaknya, pakai aplikasinya. Tetapi hari ini kita mau belajar, pertama kita harus tahu bahwa ini adalah mesin dari pesawat PPN. Tanpa mesin ini PPN tidak akan terbang. Kemudian kita mau memahami bagaimana konsep dari faktur pajak itu. Ya, yang pertama kita harus tahu faktur pajak itu kan bukti pungutan pajak. Pajak di sini adalah PPN, bukan yang lain ya. Faktur pajak adalah bukti pungutan PPN yang dibuat oleh PKP. Kalau dia bukan PKP, tapi menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak, bisa nggak? Bisa. Semua orang juga bisa menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Tapi apakah akan ada PPN dipungut? Tidak. Apakah akan ada faktur pajak dibuat? Tentu tidak. Jadi yang boleh melakukan pemungutan pajak dan pembuatan faktur pajak itu hanya PKP ya. Tolong diingat betul ini bagian ini. Karena kalau dia bukan PKP, bikin faktur pajak, maka dia wajib menyetorkan kepada negara PPN yang dia pungut, kemudian dia dikenai pidana, dikenai sanksi ya. Itu dilarang. Jadi nggak bisa sembarangan. Dan saya pernah banget ini ngelihat kejadiannya sendiri ya. Ada sebuah perusahaan itu, tapi sebelum zaman e-faktur ya, ketika konfirmasi dari kantor pajak belum secanggih sekarang gitu. Ada sebuah perusahaan dia PKP, lapor SPT-nya nihil terus. Tapi dari lawan transaksi ya kami dapat info, lawan transaksinya ini dapat faktur pajak. Wah, dapat faktur pajak. Nah, terus faktur pajak ini kalau si pembeli ya, berarti kan dia ketika melakukan pembelian atau penerimaan jasa, menerima jasa, dia akan ditagih plus dimintai PPN dan juga dapat faktur pajak. Nah, ini faktur pajak ini duitnya disetor ke negara nggak? Ternyata enggak. Disimpan. Aduh, ngeri banget. Tapi kalau sekarang sudah e-faktur sih ya, lebih terkendali. Nah, kapan faktur pajak dibuat? Ya sederhananya faktur pajak namanya bukti pemungutan PPN, berarti dia dibuatnya melekat pada saat pemungutan PPN itu sendiri, ya. Kalau kita bicara kapan faktur pajak dibuat, itu nanti akan erat hubungannya kapan PPN terutang. Nah, itu ya, itu erat sekali karena berimpit alias sama. Ya konsepnya. Jadi kalau ada orang melakukan penjualan barang, melakukan penyerahan BKP, itu kan saat terutang tuh. Ya berarti harus ada itu faktur pajaknya. PPN dibuat pada saat penyerahan barang dan atau jasa ataupun ekspor atau pemanfaatan seperti itu ya. Itu semua harus dibuat. Nah, masalahnya dunia bisnis tidak seindah itu, alias variasinya banyak banget ya. Jadi kalau konsep dasarnya faktur pajak itu dibuatnya ya setiap ada penyerahan BKP, JKP, ekspor JKP, pemanfaatan, impor, semua harus dibuat. Karena kan faktur, tapi kan ada yang dokumen tertentu ya. Kalau impor kan pakai dokumen tertentu seperti itu. Ekspor juga nanti banyak juga yang dokumen tertentu. Tapi nantilah kita bahas tentang dokumen tertentu. Tapi intinya setiap ada PPN terutang di situ dibuatkan faktur pajak. PPN terutang saat kapan? Saat ada penyerahan barang dan atau jasa. Tapi ada juga kondisi-kondisi Bapak Ibu sekalian, orang yang melakukan pembayaran padahal belum menerima barangnya. Bisa nggak? Bisa banget. Bahkan by default ya, dalam dunia niaga, perdagangan, kalau Bapak Ibu sekalian lihat akuntansi, by default kalau ada sebuah perusahaan menjual barang, itu langsung dicatat inventorinya ya, persediaannya berkurang. Kemudian yang bertambah bukan kas, ya, tapi langsung utang. Ya, yang utang. Jadi ada pelepasan aset gitu. By default di akuntansi malah langsung asumsinya pasti itu utang, masih utang dulu. Alias ya apa namanya ketika ada orang nyerahin barang itu berarti belum tentu ada pembayaran. Nah, ini kan suka timbul pertanyaan, Pak, saya sudah nyerahin barangnya tapi kan belum dibayar. Terus kalau saya mungut PPN gimana? Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Tolong ya ini diperhatikan baik-baik. Makanya kalau misalnya melakukan pemungutan PPN, memang ada sedikit yang tricky ini ya. Jadi pemungutan PPN itu nanti kalau Bapak Ibu sekalian penyerahan barang dan atau jasa itu indikasinya invoice kan. Makanya di PP 44 tahun 2022 itu saat terutang PPN itu kita lihat indikasinya. Indikasinya itu adalah ketika barang diserahkan. Barang diserahkan itu indikasinya apa? Kalau invoice-nya dibuat. Nah, makanya saya nggak ngajarin jelek atau gimana ya. Tapi intinya Bapak Ibu sekalian dalam membuat kok membuat faktur pajak. Terkait faktur pajak ini Bapak Ibu harus perhatikan betul kapan Bapak Ibu bikin invoice.
Apalagi jasa, Bapak Ibu sekalian. Kalau jasa itu berat sekali dengan invoice. Karena namanya jasa itu nggak kelihatan. Saya telah menerima jasa konsultasi dari Bapak Faris. Yang bisa memastikan jasa konsultasi dari Pak Faris setelah saya terima siapa? Kan nggak kelihatan ya. Saya hari ini sudah berkonsultasi dengan Pak Faris. Tapi sosok saya, wajah saya, tubuh saya, bisnis saya, itu setelah menerima konsultasi dari Pak Faris, dibandingkan sebelum menerima konsultasi dari Pak Faris, ada bedanya nggak? Nggak ada. Ya, susah makanya kalau jasa. Makanya jasa juga ditekankan lagi, ya nanti terutangnya diindikasikan dengan invoice-nya seperti itu. Kalau jasa, yaitu saat penyerahan barang. Kita berbicara penyerahan barangnya dulu, atau jasanya dulu. Nah, itu dia ya, itu penyerahannya. Jadi hati-hati betul terkait invoice-nya, karena semenjak tahun 2012 di PP 1 tahun 2012, yaitu tentang penerapan PPN ya, dalam PP-nya, peraturan pelaksanaan PPN, itu kita sudah melekatkan pada invoice-nya. Jadi hati-hati betul berurusan dengan invoice, karena invoice itu akan menjadi alarm, indikasi faktur pasti harus dibuat pada saat atau tanggal itu. Tapi kalau tadi kan ceritanya ada yang bayarnya ngutang. Bagaimana kalau dibalik? Ada orang DP misalnya. Saya pesen mebel, saya pesen kursi. Saya pesen kursi, Pak. Oh ya, kapan jadinya? Ya model kayak gini 2 minggu lah, Mas. Oke, saya DP dulu setengahnya. Loh, ada uang masuk. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sempat saya singgung ya bahwa pajak adalah teknik mencabut bulu angsa. Salah satu cara membuat angsa tidak marah saat dicabut bulunya adalah ketika dia sedang terlena. Angsa terlenanya saat apa? Mungkin saat makan atau saat berenang, ya. Kita nggak tahu kalau angsa gimana. Tapi kalau manusia saya tahu terlenanya kapan. Saya yakin kita semua mengamini ya. Saat pegang duit, wah ya, kita pasti terlena itu biasanya. Kalau kita pegang duit, kemudian, aduh itu sering banget ya. Contohnya kayak gini nih, ada yang PNS gak nih ya? Kalau PNS terima gaji ke-13, waduh itu udah pasti itu nanti di kantor ada sumbangan ini, sumbangan itu, sumbangan itu. Saya bukannya nggak ikhlas gitu ya, enggak. Cuman memang itu adalah suatu hal atau momen yang paling pas untuk mengajak orang membagikan uangnya gitu loh ya. Ya, membagikan sumber dayanya, yaitu saat dia merasa bahagia karena memiliki uang gitu kan. Sama ya. Jadi ketika ada orang melakukan pembayaran gitu kan, melakukan pembayaran, ada duitnya juga. Nah, ini memang momen orang punya duit, orang megang duit, sekalian aja PPN dipungut pada waktu pembayaran. Jadi konsepnya, faktur pajak dibuatnya kapan? Ya saat terutangnya PPN. Kapan terutangnya PPN? Ya saat barang dan jasa itu diserahkan. Kecuali ada pembayaran yang muncul atau terjadi terlebih dahulu mendahului penyerahan tersebut ya. Jadi misalnya, Pak, ini DP-nya 50% sama pengusahanya. Oke, Pak, saya bikinin bonnya. Ini invoice-nya ya, Pak ya. Plus saya pungut PPN atas DP Bapak. Orangnya juga, oh gitu ya, udah bayar PPN ya sekarang. Iya, Pak, karena Bapak bayar DP. Berarti kalau sudah bayar DP, berarti pembayaran Bapak mendahului penyerahan mebel saya. Wih, Bapak kok pinter sekali ya, saya mebel ini nyambi, Pak. Saya sebenarnya konsultan pajak. Nah, misalnya gitu. Sambil edukasi. Ya, seperti itu. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, kapan faktur pajak dibuat? Yaitu saat terutang. Saat terutang itu kapan? Gampangnya, ya saat barang atau jasa itu diserahkan. Tapi kalau ada duit maju duluan, maka saat terutangnya adalah sebesar uang itu dan pada saat uang itu jalan. Ya. Saya selalu berusaha gini aja. Kita pakai bahasa-bahasa yang ringan aja ya Bapak sekalian ya. Takutnya kalau pakai bahasa ya mana yang lebih mendahulu penyerahan atau pembayaran, takutnya rumit. Tapi mungkin kalau saya sebut uang kita cukup sensitif dan paham ya. Karena itu sangat-sangat mudah kita pahami sebagai manusia. Sama ya, konsep seperti itu. Kenapa ada pemotongan PPh pasal 21 tiap orang gajian? Kan pajak penghasilan itu harusnya terutangnya tiap tahun kan, setiap setahun sekali. Kenapa tiap ada pembayaran gaji, di situ pemberi kerja motong pajak? Ya sama, kita cabut bulu angsanya ketika si angsa terlena. Kita cabut bulunya Pak Faris waktu Pak Faris gajian. Jadi Pak Faris nggak kerasa sakit gitu kan. Seperti itu, konsepnya sama. Jadi
ketika ada aliran uang, di situ juga bisa dipastikan, dia lagi pegang duit itu. Itu nggak akan ada konflik gitu kalau pajak dibuat pada saat itu. Jadi konsepnya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, nah, tapi ada ketentuan khusus kayak ekspor, ya berarti ya saat ekspor. Ada juga saat lain, itu yang ditentukan oleh Menteri Keuangan, itu spesifik itu di PMK-PMK tertentu. Nah, ini termin itu barangkali Bapak Ibu sekalian cukup familiar ya, barangkali Bapak Ibu berurusan dengan dunia konstruksi. Dunia konstruksi itu misalnya kayak gini Bapak Ibu sekalian. Ini saya suka coret-coret nih, kalau bisa coret-coret ya. Nah, ini dia. Kemarin ada kok menunya coret-coret. Nah, ini ada coret. Ya, misalnya ada kontrak konstruksi senilai 100 gitu kan. 100. Kemudian setiap ya 100 nilai konstruksinya 100, terus kemudian kontrak konstruksinya ini berapa lama? Katakanlah saya akan mengerjakan dalam 6 bulan. Oke, 6 bulan. Oke, 6 bulan ya. Saya nanti akan bayar si kontraktor, Bapak sebagai kontraktor. Ini saya yang punya proyek, saya yang minta dibikin rumah. Pak kontraktor, nanti Bapak akan saya bayar kalau progresnya sudah 25%, progresnya sudah 50%, 75%, nanti saya bayar ya. Bayar. Meskipun bangunan itu belum jadi, belum diserahkan ke saya, tapi saya akan bayar termin pembayaran ya. Saya mulai mengangsur sesuai progresnya Bapak. Oh, oke. Kemudian jalan 1 bulan, udah udah jalan 25%. Oh, berarti ada pembayaran sebesar 25% dari nilai kontrak. Maka PPN terhutang pada saat itu, faktur pajak dibuat pada saat itu ya sebesar ya porsi itu. Nah, itu dia. Sederhananya seperti itu. Nanti sampai pada akhirnya ya dia di bulan pertama progresnya bentar, ini kenapa? Di bulan pertama bentar, ini kok nggak mau diklik. Katakanlah dia bayar termin pertama bayar 25%. Kemudian termin kedua bayar 50%. Termin ketiga ya. Berarti kan ada faktur pajak dan utang PPN nih. Termin ketiga dia bayar 20%. Nah, ternyata total sudah 95. Sudah 95%. Kemudian bangunan jadi dan diserahkan. Nah, bangunan jadi dan diserahkan. Tapi dalam kondisi ini si pemilik gedung bilang kayak gini, Pak, memang bangunan sudah jadi, sudah saya terima, kita sudah serah terima. Tapi saya nggak mau ngasih 100% dulu deh. Loh, kok gitu? Iya, karena saya mau tahan 5% sebagai retensi. Apa itu retensi? Retensi itu nih jumlah yang ditahan sama si pemesan jasa konstruksi. Jadi Pak, saya mau dalam 3 bulan ini saya dapat jaminan bangunan ini tidak cacat. Tidak ada kesalahan konstruksi, tidak ada cacat fisik atau kosmetik. Kalau ada, Bapak harus betulin itu, harus tanggung jawab. Oh gitu ya. Kalau dalam 3 bulan benar-benar terbukti bangunan ini tidak ada masalah, ya nanti saya kasih 5%-nya. Dan dalam kondisi ini, Bapak Ibu sekalian, ketika bangunan ini sudah diserahkan, meskipun pembayaran belum total, maka PPN sudah terutang untuk seluruh nilai yang belum dibayarkan. Ya, terutang untuk seluruh nilai yang belum dibayarkan. Sama kayak orang utang tadi. Jadi sebenarnya meskipun nilainya masih ada retensinya 5%, ditahan, tapi terhadap 5% itu sudah terutang pada saat bangunan diserahkan. Nah, nanti ketika sudah selesai 3 bulan, uangnya diserahkan, sudah tidak ada PPN, karena bangunan itu PPN-nya sudah lunas. Itu gambaran saat terutang. Jadi, konsepnya itu Bapak-Ibu sekalian ya, faktur pajak dibuat kapan? Ya saat terutangnya PPN. Kapan saat terutang PPN? Saat barang dan jasa diserahkan. Kapan barang dan jasa diserahkan? Ya sesuai dengan konteksnya. Kalau BKP ya saat penyerahan BKP, JKP pas saat penyerahan JKP, kalau ekspor ya saat ekspor, dan seterusnya. Kecuali ya, dikecualikan dari kondisi itu kalau ada misalnya pembayaran mendahului penyerahan. Itu aja ya. Ada duit jalan duluan, cepet-cepetan dipungutkan PPN. Tapi bagaimana kalau ada orang beli tapi ngutang, maka PPN sudah terutang saat barangnya diserahkan. Saya menyerahkan, ada yang pesan saya perusahaan
Aqua misalnya, saya pabrik Aqua. Toko A pesan saya, tolong kirimkan 50 kardus ke toko saya. Oke, bayarnya kapan? Seminggu. Oke, kirim. Meskipun saya belum terima uang dari toko tersebut, saya sudah harus memungut PPN. Duitnya gimana? Ya itu silakan diselesaikan dengan pembelinya. Ya Bapak Ibu sekalian, ya itu konsepnya. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Nah ini penting banget Bapak Ibu sekalian. Karena bisa menimbulkan sanksi kalau meleset. Jadi yang kayak gini-gini saya selalu mengingatkan betul ini. Aman? Baik. Kalau aman, saya mau lanjut ke bagian berikutnya. Sebenarnya ini hanya semesta dari pembicaraan kita terkait faktur pajak ya Pak. Misalnya, ini kenapa muncul lagi sih? Oke. Nah, apa saja yang kita bicarakan tentang faktur pajak? Ya faktur pajak itu ya nanti kita bicara juga yang versi gabungan, juga versi yang berupa. Jadi kalau faktur pajak itu normalnya itu cuma disinggung itu di pasal 13 ya Bapak sekalian, pasal 13 Undang-Undang PPN. Saya sangat menyarankan barangkali Bapak Ibu ada waktu sempatkan membaca Undang-Undang PPN. Kenapa? Karena Undang-Undang PPN itu ringan untuk dibaca dan perlu. Loh, kok kayak majalah. Ya, Undang-Undang PPN itu termasuk ringan. Kenapa? Karena pasalnya cukup sedikit, kontennya cukup sedikit dibandingkan pajak penghasilan atau ketentuan umum perpajakan. Ya, pasal yang beneran ada substansinya aja cuma 16, ya 16. Tapi ada yang ABCD sih. Yang belakangan itu pasal setelah 16 itu pasal menye-menye semua. Nah, itu dia. Nah, di sana ada pasal 13 berbicara tentang faktur pajak. Di sana dijelaskan bahwa faktur pajak dibuat oleh PKP pada saat, nah yang barusan kita bicarakan. Kemudian kalau misalnya ada penjualan yang normal-normal saja, biasanya kita nyebut 01 gitu ya. Itu kalau pembeliannya terhadap satu orang yang sama pada satu masa yang sama boleh digabung, itu gabungan. Ada juga kondisi-kondisi tertentu yang menurut Dirjen Pajak dipandang, ah udahlah, kamu nggak usah bikin faktur pajak yang seperti di pasal 13 ayat 1. Kamu bikin dokumen transaksi apapun, tagihan apapun, Dirjen Pajak anggap itu sama kayak faktur pajak. Ya, ada juga. Kemudian ada faktur pajak yang khusus untuk wisatawan atau turis. Nah, itu ada juga. Dan yang terakhir, faktur pajak Indomaret. Daripada kita ngomong faktur pajak PKP pedagang eceran, kita sebut saja faktur pajak Indomaret. Nanti Bapak-Ibu sekalian bisa cek kalau lagi belanja di Indomaret. Faktur pajak itu di Indonesia sudah berbentuk elektronik, dibuat pakai aplikasi DJP dan mencantumkan tanda tangan elektronik. Saya boleh lah ya sedikit cerita flashback dikit. Zaman dulu Bapak Ibu sekalian, untuk bikin faktur pajak itu ada yang ditulis tangan, diketik, bahkan di toko-toko buku Bapak Ibu sekalian itu ada yang jualan belangko faktur pajak. Ya, nanti dibikin kayak ada kertas karbonnya, nanti akan tercetak di punggungnya. Nanti lembar satu disimpan siapa, lembar satu disimpan siapa, gitu. Ada zaman dulu kayak gitu. Tapi sekarang tidak, sudah digital ya. Surat setoran pajak pun dulu juga gitu, sampai 5 lembar. Habis itu dipotong jadi 4 lembar, habis itu jadi digital. Tampilan faktur pajak kalau dicetak itu kayak gini Bapak Ibu sekalian. Bagian atasnya ada kode dan nomor seri ya. Terus kemudian setelah itu identitas dari penjualnya. Kemudian ada identitas pembelinya. Loh, identitas pembeli wajib masuk ya? Wajib. Wajib. Loh, kalau saya beli di Indomaret, sabar. Nanti itu kita bicarakan. Tapi kita ngomong aturan besarnya dulu, aturan umumnya dulu. Itu yang di Indomaret itu aturan khusus. Oh gitu. Kemudian ada detail dari barang atau jasanya, nilainya ya. Kemudian kalau ada diskon berapa gitu kan. Pokoknya intinya berapa sih yang akan dikenai PPN di sini nih di dasar pengenaan pajak. Nanti PPN tinggal dikalikan 11% kali dasar pengenaan pajak. Selesai, itu. Loh, gitu doang. Iya. Dan sekarang nggak perlu Bapak Ibu sekalian ngetik-ngetik atau nulis tangan, stempel tanda tangan. Waduh, itu 2010 banget. Ini kan udah 2023. Itu gambarannya saja. Barangkali sudah ada yang pernah lihat? Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Kode seri nomor faktur pajak itu jumlahnya ada, bentar, jumlahnya ada berapa ya? 16. Ada 16. Dan dulu, oh ini kita lihat ya. Nah gini, kode nomor seri transaksi faktur pajak ini kan ada 16 digit ya. Ini kan ada kegunaannya masing-masing. Kalau sekarang aja, yang kita perhatikan cuma 3 ini Bapak Ibu sekalian. Dulu, saya waktu kuliah atau zaman-zaman sebelum faktur, kita harus menghafalkan ini Bapak Ibu sekalian. Saya aja udah sampai lupa ini. Digit ketiga ini, ya 3 digit ini apa, ini apa, ini apa.
Kalau sekarang ya semua ini yang belakang ini 13 nomor ini yaitu nomor seri yang diberikan sama DJP, ya sudahlah selesai itu. Dulu sampai menghafal itu. Kita nggak usah mikir bagian ini karena ini urusan DJP kita dikasih. Yang perlu kita perhatikan cuma 3 digit ini. 3 digit di awal. 3 digit di awal ini penting kenapa? Karena di sini akan melambangkan ini transaksi apa. Bapak Ibu sekalian, tolong perhatikan ini kata-kata saya ini sangat-sangat penting. Ya, faktur pajak itu menurut pasal 13 ayat 9 Undang-Undang PPN harus dibuat dengan memenuhi ketentuan formal dan material. Salah kode faktur itu berarti menyalahi ketentuan formal. Salah nilai menyalahi ketentuan materialnya. Menyalahi substansi materialnya. Kalau sampai salah kayak gitu, dampaknya adalah kena sanksi di Undang-Undang KUP. Pasal 14 ayat 4. Faktur pajaknya tidak sesuai ketentuan formal material. Tidak memenuhi formal dan material. Dia kena sanksi 1% dari DPP. 1% dari DPP ya. Bukan 1% dari pajak terutang. Gede banget. 1% dari DPP. Jadi ya hati-hati. Kurang lebih 0,99 dari 0,99 dari PPN terutang. Jadi hati-hati betul. Oleh karena itu, saya mau memberitahukan Bapak Ibu sekalian bagian selanjutnya tentang kode transaksi. Oh ya, kalau kode status ini gampang Bapak Ibu sekalian ya. Kode status itu kalau nggak pernah dibetulkan, normal-normal aja. Pertama kali bikin 0, kalau pembetulan 1. Udah gitu aja kalau penggantinya ya. Tapi 2 kode awal ini nih, 2 kode awal nih. Ini yang perlu kita perhatikan dan kita pahami. Jangan dihafal. Kalau saya hafal emang kerjaan saya. Kalau Bapak Ibu sekalian jangan dihafal. Yang penting ingat ada kode transaksi dan ini yang penting. Ada yang tahu tentang kode transaksi tapi nggak tahu cara makainya. Ya, yang perlu kita perhatikan itu nggak cuma tentang kode transaksinya, tapi cara menggunakannya. Maksudnya gimana? Tadi kan ini ada rangkaian kode yang harus kita isi. Kita harus menentukan kode transaksi yang 2 digit pertama. Nah, untuk kode 2 digit pertama, itu ada 9 isian, 9 opsi, 9 pilihan. Ya, saya mulai dari yang pertama yaitu 01. 01 itu artinya itu penyerahan BKP atau JKP biasa. Biasa banget. Paling basic. Ya, tanpa kondisi khusus apapun. Benar-benar biasa banget. PPN-nya dipungut 11%, diserahkan oleh PKP. Pokoknya kondisi standar PPN. Tapi ada nih mulai kode 02 sampai 09. Semuanya ini kondisi-kondisi tidak standar. Apa itu 02? 02 itu kalau misalnya PKP penjual bertransaksi dengan instansi pemerintah. 03 kalau dia bertransaksi PKP penjual bertransaksi dengan pembeli, yaitu selain instansi pemerintah yang ditunjuk sebagai pemungut PPN. Siapa saja itu? Mereka bisa BUMN, anak perusahaan BUMN, kontraktor karya di bidang migas, ya itu bisa ditunjuk sebagai pemungut PPN. Atau kalau misalnya dalam konteks penyerahan jasa agen asuransi, penyerah jasanya siapa? Agen asuransi. Penerima jasanya siapa? Itu perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi ditunjuk menurut PMK 67 untuk menjadi pemungut PPN, itu kodenya 03 juga. 04 itu kalau misalnya penyerahannya itu dikenakan perhitungan dengan cara menggunakan DPP nilai lain. Kalau 05 menggunakan besaran tertentu. Ini yang kita bahas di awal dan juga yang kemarin ya. 04, 05 ini nilai lain dan juga besaran tertentu. Kalau 06 itu yang untuk PPN bagi turis. Jadi ceritanya Bapak Ibu sekalian, kalau turis belanja di toko-toko yang ada tulisannya bisa VAT refund gitu ya, bisa refund PPN untuk turis gitu. Dia nanti akan dibuatkan faktur pajak khusus turis, dan nanti faktur pajak khusus turis itu ketika dia balik ke negaranya, di pos-pos refund turis yang ada di 5 bandara besar di Indonesia, dia bisa melakukan refund. Di mana saja itu ada Medan, Jakarta, Jogja, Bali, Surabaya. Ada 5. Meskipun dari 2000 refund yang terjadi, dari rata-rata 2000 ya tiap tahunnya, dari 2000 refund yang terjadi, 1950-nya di Bali. Yang lain ada yang 1, ada yang 0. Kasihan itu pegawai yang disuruh kerja di situ. Kemudian ada juga kalau 07 itu PPN-nya dapat fasilitas tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Kalau 08 dibebaskan, 09 itu jualan aktiva bekas. Ya, kemarin sudah kita diskusikan dan kita contohkan. Nah, timbul pertanyaan. Mas, kalau misalnya saya menyerahkan jasa
pengiriman paket. Oh, pengiriman paket. Kodenya kan 05 ya berarti ya kan pakai besaran tertentu. Ya, 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 betul. Kodenya 05. Tapi ternyata yang ngirim paket itu Bendahara Dinas Pendidikan Kota Jakarta Selatan. Loh, instansi pemerintah dong. Iya. Berarti kodenya 02 dong. Sabar, tunggu. Ya. Kalau ada konflik batin seperti ini, Bapak Ibu sekalian cek nih di hierarki ini. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau misalnya lagi melakukan transaksi kemudian ada konflik seperti ini, cek ya. Silahkan dicek urutan prioritas penggunaan kode transaksi ini. Ya. Tadi kita ketemu kasus 05 versus 02. Ya udah, kita adu aja. Kita adu dengan bagan alur yang dibuat di sini. Kita jawab saja. Apakah transaksi Anda termasuk 0708? Oh tidak, ini antara 0205. Oke, berarti tidak. Kalau tidak, jawab pertanyaan berikutnya. Apakah transaksi Anda termasuk 02 atau 03? Ya, ya sudah, pakai 02 atau 03-nya. Oh gitu. Berarti kalau saya ketemu 02 bertarung dengan 05, maka yang menang adalah 02. Nah, gitu contohnya dan caranya. Ya, gitu ya Bapak-Ibu sekalian ya. Terus misalnya contoh lain, Pak ya. Oh gini, Pak, saya menjual saya menjual ya. Saya menjual motor bekas ke Batam. Wah, menjual motor bekas ke Batam. Artinya apa? Motor bekas itu kena besaran tertentu. Ini dia. Mana pointer saya? Ups, di sana. Ya, menjual motor bekas kena besaran tertentu. Tapi kalau ke Batam akan dapat fasilitas tidak dipungut alias 07. Jadi yang menang 07 apa 05? Kira-kira yang menang 07 atau 05 Bapak Ibu sekalian? Boleh di chat. 07 atau 05? Ya, ini yang berantem 07 versus 05. Nah, lihat aja ke sini. Apakah dia termasuk 07 atau 08? Iya, ya selesai langsung ketahuan. Oh, berarti dia pakai 07. Gitu aja ya Bapak Ibu sekalian ya. Gampang kok ini cara pakainya. Tinggal kita lihat di apa namanya transaksinya apa saja, nggak usah dihafalin, cukup diingat-ingat. Oh, transaksi ini kira-kira apa? Tinggal lihat daftarnya saja ya. Tinggal lihat daftarnya, terus nanti Bapak Ibu sekalian sudah tahu daftarnya, tinggal ingat kalau sampai ada konflik, ingat prioritas ini. Udah itu aja, nggak susah kok. Ya, jangan khawatir tentang kode-kode ini. Tapi bukan berarti kode-kode ini tidak perlu diperhatikan, tapi justru sangat diperhatikan. Karena salah bikin kode, berarti fakturnya Bapak Ibu sekalian, maaf, bahasa dulu itu namanya cacat. Jadi nggak dianggap benar gitu. Namanya faktur pajak itu kalau cacat, si penerbitnya kena sanksi 1% kali DPP, yang membeli dan dapat faktur pajak itu nggak bisa mengkreditkan. Wah, apes kemana-mana pokoknya. Jadi hati-hati ya, jangan sampai satru atau berantem sama si pembeli. Pembelinya dikasih faktur pajak, ya pembelinya polos-polos saja nggak dicek. Oke, terima kasih saya dapat faktur pajak, nanti saya bisa kreditkan gitu kan. Begitu dilihat ya faktur pajaknya ternyata cacat. Bahasa dulu catat, kalau sekarang itu tidak lengkap. Akhirnya pembelinya marah, faktur pajak nggak bisa aku kreditin, akhirnya harus menanggung beban PPN ya aku, akhirnya jadi naikin harga. Itu akhirnya merusak tali silaturahmi. Biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Ya, oke Bapak sekalian, itu ya kode-kode transaksinya. Sepele, cuma masalah pencantuman 2 angka, tapi bisa mengakibatkan silaturahmi terputus. Hati-hati ya. Tuh. Tapi kalau sampai salah gimana? Nah, itu kan pasti timbul pertanyaan seperti itu. Karena manusia tempatnya salah dan khilaf. Ingat itu kata Bunda Dorce. Nah, oleh karena itu, karena disadari manusia tempatnya salah dan dosa, pemerintah sendiri juga sering melakukan kesalahan. Karena itu negara bilang, ya udah, kalau misalnya kamu memang ada kesalahan, ya ganti aja faktur pajakmu. Wong SPT salah aja bisa dibenerin, masa faktur pajak nggak boleh? Oh boleh, boleh ya, boleh-boleh aja. Silahkan diganti ya, silahkan diganti kalau memang terjadi kesalahan. Entah kesalahan, apa namanya, pengisian detail transaksi, nama lawan transaksi, ya silakan diisi aja. Pokoknya apapun yang ada di situ ya, kalau ada kesalahan, silakan betulkan. Pintu maaf itu tetap ada, yang penting belum
kiamat. Kapan kiamatnya? Kalau sudah ada pemeriksaan. Kalau sudah ada pemeriksaan nggak bisa bagian faktur pajak pengganti, Bapak Ibu sekalian. Jadi selama pintu maafnya masih terbuka, kiamat belum tiba, silakan dibetulkan faktur pajaknya kalau ada kesalahan. Ya, apapun itu. Hampir semua kesalahan bisa. Saya agak lupa banget apa ya kesalahan nggak bisa diganti faktur pajaknya. Karena ada kesalahan yang harus membuat dibatalkan transaksinya. Oh, kalau transaksinya batal, faktur pajaknya bukan diganti, tapi dibatalkan. Itu dia. Ya, itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau transaksinya batal, jangan diganti. Ya, itu dibatalkan faktur pajaknya. Ya, faktur pajak pengganti. Boleh diganti. Tinggal dimasukkan. Terus nanti faktur pajak pengganti ya mengakibatkan pembetulan SPT-nya. Kan gini logikanya Bapak Ibu sekalian. SPT masa PPN itu ngelaporin apa sih? Sebenarnya SPT masa PPN itu melaporkan ya pemungutan PPN. Pemungutan PPN itu bukti pemungutannya apa? Ya faktur pajak gitu loh. Jadi kalau misalnya faktur pajak ini sudah kita laporkan lewat SPT, kemudian faktur pajak itu kita ganti, kita benerin, maka sebenarnya SPT-nya salah dong. Karena faktur pajaknya harusnya bukan itu lagi. Apa yang kita lakukan? Ya kita betulin SPT-nya. Itu pun kalau SPT-nya udah dilaporin, ya. Kalau misalnya belum, ya langsung diganti aja. Kalau belum dilaporin, ngapain sih bikin faktur pajak pengganti? Ya tinggal koreksi aja, kan belum disubmit. Itu ya Bapak-Ibu sekalian ya. Itu faktur pajak pengganti. Nah ini hanya mengingatkan saja bahwa faktur pajak itu kalau sudah diganti, tolong kabarin ya, kabarin pembelinya. Ya, jangan diem-diem baik. Bapak Ibu sekalian udah benerin nih faktur pajaknya. Aduh, ternyata kemarin itu saya salah kode transaksi atau saya salah apa namanya? Rincian transaksi seperti itu. Udah diem-diem aja dibenerin. Udah lah, yang penting kita benerin mumpung pintu maaf masih terbuka. Terus tiba-tiba karena diam-diam baik, tiba-tiba dapat telepon nih. Telepon yang mengancam silaturahmi. Bro, kok aku dipanggil kantor pajak? Katanya faktur pajakku ini salah yang aku laporin di SPT. Ini faktur pajak dari kamu gitu kan. Oh, sorry aku lupa. Itu sebenarnya benar. Cuman karena aku bikin penggantian biar dia tidak salah di bagian rinciannya, akhirnya faktur pajaknya aku ganti. Lah, berarti faktur pajak kalau diganti itu kan faktur pajak aslinya yang normalnya nggak valid dong. Ya memang, mohon maaf. Akhirnya dia harus membetulkan. Ya kalau masih ada pintu maaf buat si pembeli. Kalau pembelinya sudah diperiksa, kan kasihan kayak gitu. Tapi faktor pajak yang diketemukan pada saat pemeriksaan itu tetap dapat dikreditkan. Terima kasih kepada Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi intinya, Bapak Ibu sekalian, pesannya sederhana saja. Namanya orang berbisnis itu kan membangun relasi dan membangun hubungan. Hati-hati dan jangan bikin silaturahminya jadi tidak baik. Itu mempersempit ruang rezeki kita. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian melakukan pembetulan faktur pajak atau penggantian faktur pajak, tolong pastikan disampaikan kepada si pembeli ya. Kalau enggak kasihan banget. Oke, itu tentang serba-serbi penggantian faktur pajak. Tapi ada juga yang dibatalkan. Kenapa? Ya, memang transaksinya batal. Ya, kalau transaksinya batal itu faktur pajak bukan diganti tapi dibatalkan Bapak Ibu sekalian ya. Atau bisa terdapat penyerahan barang dan jasa yang seharusnya tidak dibuatkan di faktur. Apa yang tidak seharusnya dibuatkan di faktur? Yang tidak seharusnya dibuatkan di faktur itu seperti kalau penyerahan barang non-objek. Sama, itu tinggal dipakai di aplikasi e-faktur. Ini detailnya nanti akan dijelaskan sama Pak Faris ya. Nanti jelaskan sama Pak Faris pakai aplikasi e-faktur. Nanti Bapak Ibu akan melihat bagaimana e-faktur itu dipakai, digunakan, ngisi-ngisinya. Nah, itu nanti akan dijelaskan di sesi e-faktur. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ya masalah pengkreditan kan kita udah ngomong itu. Memang masalah pengkreditan akan kita bahas di sesi berikutnya. Tapi konsepnya gini Bapak Ibu sekalian. Kita belum ngomong dulu masalah pengkreditan. Tapi tidak bisa kita nggak ngomongin pengkreditan. Lalu kita ngomongin pajak pertambahan nilai. Di mana marwahnya adalah di faktur pajak. Faktur pajak ini ya, faktur pajak ini itu dikreditkannya kapan sih gitu kan? Ya namanya kalau orang transaksi bulan Januari melakukan penjualan, maka pajak masukannya dikreditkan ya pada bulan Januari juga lah. Itu kan idealnya. Tapi bisa jadi karena satu dan lain hal dia nerima faktur pajaknya telat. Sebenarnya sekarang sudah nggak ya kalau udah faktur ya.
Atau tapi kan aturan lama ya, dari dulu emang kayak gitu. Atau dia milih ya udahlah jangan saya kreditkan bulan ini, saya kreditkan bulan depan, monggo. Bulan depannya lagi, monggo. Nah, itu nggak ada masalah. Tapi yang penting dari sisi penerbitnya, kalau bikin faktur pajak jangan sampai lebih dari 3 bulan. Karena kalau lewat 3 bulan itu tidak dianggap sebagai faktur pajak dan kena sanksi sebesar 1% dari dasar pengenaan. PPN yang sudah dibuat di faktur pajak yang lewat dari 3 bulan juga tidak dapat dikreditkan. Intinya kalau mau bikin faktur pajak, Bapak Ibu sekalian, faktur pajak dibuat kapan? Kan tadi sudah disampaikan di awal. Kalau orang Jawa bilang itu sakdek saknya. Di situ terutang, di situ dibuat faktur pajak ya, sakdek saknya. Itu terjadi, maka langsung dibuatkan faktur pajak. Tapi kan kita menyadari juga Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kan kerjaannya kan bukan bikin faktur pajak, kerjaannya adalah berdagang gitu kan. Jadi oleh karena itu faktur pajaknya dapat dimaklumi dikerjakannya akhir pekan. Wajar, wajar kami memahami itu. Dikerjakan akhir bulan, silakan. Karena aplikasinya pun juga bisa diatur tanggalnya kapan, dipilih, 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 bisa silakan gitu kan. Jadi ada mundur-mundur tanggal dikit itu ya kami memahami, memang fakta itu. Tapi mundur-mundurnya itu sudah tidak bisa seperti dulu ya. Karena faktur pajak itu setelah kita buat harus diupload ke DJP maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Artinya kalau faktur pajak itu ada di masa Januari, terus Bapak Ibu sekalian bikinnya di bulan Maret, berarti waktu diupload, berarti dia kan nggak ikutan ke upload, nggak ikutan dilaporkan ke DJP, berarti ketahuan dia dibikinnya telat alias tanggal mundur. Nah, makanya sebelum tanggal 15 bulan berikutnya pastikan semua sudah diinput ya. Jadi ya, tapi kalau ternyata lupa tanggal 15 nggak dibikin, ya jangan lama-lama, segera dibikin. Memang sanksi 1% akan menanti, tapi itu hanya sanksi di sisi penjual. Di sisi pembeli nanti PM-nya masih dapat dikreditkan. Ya setidaknya yang kena kena apes jangan dua-duanya lah. Kalau bisa semuanya aman. Penjual aman, pembeli aman. Tapi kalau sampai ternyata penjual saking sibuknya lupa nggak bikin faktur pajak sampai melewati tanggal 15 bulan berikutnya, akhirnya nggak bisa bikin tanggal mundur lagi, ya mau nggak mau akan kena sanksi 1%. Tapi kalau ternyata mundurnya kebablasan sampai 3 bulan, nanti sanksi 1% menanti, di sisi pembeli, hukuman berupa dilarang melakukan pekreditan pajak masukan juga menanti. Akhirnya silaturahmi terputus lagi. Jangan ya, Bapak sekalian ya. Itu dia. Jadi hati-hati. Faktur pajak jangan sampai dibuat melebihi 3 bulan. Yaitu tentang faktur pajak. Oh iya, ini larangan buat faktur pajak ya Bapak sekalian ya. Ini sudah saya sebut tadi Bapak sekalian ya, sempat saya singgung ini dari pasal 14. Ya kalau dia bukan PKP, makanya tadi dibilang di pasal 1 Undang-Undang PPN ayat angka 21, faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP, bukan dibuat oleh sembarang orang atau sembarang badan. Kalau misalnya ada seorang Andika Bibing Purwanto membuat faktur pajak dan dia jelas-jelas bukan PKP, maka wah ini bahaya ini Bapak Ibu sekalian. Ada sanksi pidananya. Sebelum sanksi pidana yang jelas faktur pajak yang saya buat tadi itu duit yang sudah saya pungut. Namanya kalau saya bikin faktur pajak berarti kan saya akan mungut duitnya orang ya. Itu tetap harus disetorkan ke kas negara. Kemudian saya akan dikenai sanksi. Sanksinya apa? Jangan saya ya, contohnya orang lain aja. Sanksinya pidana, Bapak-Ibu sekalian ya. 39A Undang-Undang KUP. Dipidana penjara paling singkat. Itu kok ada paling singkatnya ini ya. Nggak bisa dinego berarti ini ya. Paling singkat 2 tahun, paling lama 6 tahun. Serta denda paling, wah paling sedikit pula ya. 2 kali jumlah pajak di dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, atau bukti setoran pajak. Dan paling banyak 6 kali dari jumlah pajak faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak. Ya, hati-hati betul. Karena PPN itu adalah titipan amanah dari siapa? Para pembayar pajak, para konsumen untuk diserahkan kepada negaranya. Kalau ada orang-orang yang berani otak-atik, cawe-cawe ya, ngotak-ngatik duit PPN itu maka nanti akan dapat hukuman yang sangat-sangat pedih. 2 tahun paling singkat di penjara dan dendanya 2 kali lipat paling singkat, paling singkat paling sedikit. Hati-hati ya, larangan buat faktur pajak.
Oke, sampai sini Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Saya takutnya ada chat loh, makanya saya intip-intip ini. Oke, aman. Setiap baca chat tulisannya jual mayat. Keren juga ini. Saya ada radang tenggorokan, jadi maaf ya saya banyak minum. Jeda ambil minum kayak gini. Selanjutnya saya mau ngomong tentang ya sedikit kemudahan lah ya. Kita mau menjamak pembuatan PPN, faktur pajak gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya ini pembeli yang rutin lah, ini langganan baik lah ya. Bapak Ibu sekalian misalnya eh, toko serba ada, ya itu yang kayak toko Madura, toko apapun itu ya, toko kelontong yang serba ada. Kan sering ya kita punya pelanggan tetap gitu. Wah ini toko-toko kecil ya nih. Saya kan distributor nih, toko-toko kecil sana itu pasti beli dari saya ini. Si Pak Samsul ini kalau misalnya dia butuh rokok pasti ke tempat saya. Butuh aqua pasti ke tempat saya. Dan itu pasti dia belinya itu nggak sedikit. Sebulan bisa 10 kali, bisa 15 kali. Tak pikir-pikir capek juga ya buat Pak Samsul doang saya harus input sampai sebanyak itu. Wow, tenang Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya dalam 1 bulan kalender ada penyerahan kepada satu pembeli yang sama atau penerima jasa yang sama, Bapak Ibu sekalian bisa buatkan faktur pajaknya di akhir bulan, merangkum semuanya ya, merangkum semua pembelian atau penerimaan jasa tersebut dalam satu faktur pajak saja. Tapi tidak untuk semua pembelian ya, ada ketentuannya. Yang jelas itu kode transaksinya harus sama. Itu dulu ya. Kode transaksinya harus sama dan tidak boleh diterapkan untuk penyerahan yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut atau penyerahan ke kawasan tertentu. Jadi kalau misalnya ada penyerahan ke kawasan berikat, kawasan ekonomi khusus, ke FTZ, faktur pajaknya kan 07. Itu nggak boleh. Atau penyerahan emas batangan 99,9%, itu 07. Itu juga nggak boleh. 0707 itu nggak boleh pakai faktur pajak gabungan. Pak, saya juga menyerahkan yang berfasilitas nih. Apa? Beras. Oh iya, beras faktur pajaknya kodenya 08. Boleh nggak? Boleh. Karena fasilitasnya itu adalah fasilitas dibebaskan. Tapi kalau fasilitasnya tidak dipungut, ya, fasilitasnya tidak dipungut, itu tidak dapat pakai faktur pajak gabungan. Jadi, faktur pajak gabungan ini kalau misalnya penyerahannya ke orang pribadi atau badan usaha gitu kan yang udah PKP. Kalau nggak PKP mereka nggak minta faktur pajak Bapak sekalian. Nanti kita bahas kenapa mereka tidak minta faktur pajak. Ya nanti bisa kita gabungkan. Yang penting kodenya sama. Biar lebih dapat gambarannya, yuk coba kita simulasikan ya. Misalnya ini PTA ya. Misalnya A ini siapa ini ya? PTA merupakan PKP yang melakukan penyerahan kepada Tuan B dan menerima pembayaran dari PTB kok Tuan B. PTB selama bulan April 2022 sebagai berikut. Ya. Ini PTB langganan baiknya PTA. Ini udah koncoplek ini, konco baik ya. Jadi kalau misalnya belanja ke situ udah nggak sungkan-sungkan ngutang malah ini kayak dugaan saya gitu. Tapi kan kalau mau dia beli cash ataupun ngutang, jelas-jelas barangnya sudah diserahkan terlebih dahulu. Artinya PPN-nya ya terutama pada saat penyerahan barang itu nggak ada isu artinya ya, nggak ada kendala, nggak ada masalah. Itu dia. Malah utang itu membuat silaturahminya semakin erat. Nah, PTA jualan barang ke PTB itu nggak cuma 1 kali di bulan April ya. Ada yang tanggal 4, tanggal 11, tanggal 18, tanggal 25, tanggal 30. Ada semua penyerahan ke PTB. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Rom. Pak, sejatinya ini kita break, bukan break. Kita stop membahas contoh ya. Kita baca dulu chatnya dari Bu Arum. Sejatinya PKP bertransaksi dengan PKP, tapi kalau PKP bertransaksi dengan non PKP tetap boleh kan ya? Tidak ada yang melarang Bapak Ibu sekalian. Pajak itu netral, tidak mengatur orang berbisnis. Nah, dia jawaban yang pertama. Bedanya cuma PKP nanti nggak ada PM-nya aja kan. Jadi gini Pak, bos saya bilang kalau beli part ke PKP ya jangan tidak. Tapi di lapangan ternyata part tersebut tidak ada di PT yang ada PKP-nya yang ada di toko pinggir jalan. Jadi mau nggak mau kita beli toko pinggir jalan tersebut. Betul Bu Arum. Jadi mohon maaf dalam kondisi seperti itu
Ibu Arum kalau belinya kepada non PKP, ya Ibu Arum akan membeli barang itu ya gelondongan apa adanya tanpa ada PK dari sana alias tidak ada PM di tempatnya Bu Arum. Yang diarahkan oleh pimpinan dari Bu Arum itu benar, biar ada PM-nya. Nanti pajaknya akan ditransfer terus ke rantai-rantai berikutnya, gitu kan? Maksudnya gitu. Tapi kenyataannya kalau nggak ada ya gimana? Ya mau nggak mau kita akan membeli barang dari ya non PKP. Kalau memberi dari non PKP ya tentu nggak ada PPN-nya juga sih sebenarnya ya, nggak ada PPN-nya. Tapi kita nggak tahu, bisa jadi itu dalam proses sebelumnya pun juga ada PPN yang pernah masuk ke dalam situ, sudah nggak ada mekanisme PKPM. Tapi ya betul Bu, memang kondisinya seperti itu. Jadi kalau Ibu beli dari non PKP ya nggak ada PM-nya, tapi dia juga tidak mengut PPN dari Ibu. Jadi ya aman-aman saja sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak terlalu ada bedanya. Cuman Bu, bisa jadi Ibu beli ke toko spare part yang ada di pinggir jalan. Toko spare part itu belinya ternyata dari perusahaan yang mungut PPN sebelumnya. Jadi kan kita nggak bisa memastikan tuh di rantai-rantai sebelumnya itu ada unsur-unsur PPN apa enggak. Yang jelas unsur-unsur PPN itu nanti di perusahaan, maaf, di toko pinggir jalan tadi itu akan dijadikan komponen harganya. Alias harga itu full semua adalah harga margin harga pokok margin plus PPN-nya udah jadi satu nilai harga. Ibu tahunya cuma harga itu aja. Tapi dari pedagang pinggir jalan itu nggak akan menambahkan PPN atas transaksi dari rantainya dia kepada Bu Arum. Ya betul Bu, tapi yang jelas tidak dilarang ya. PKP bertransaksi sama siapa saja juga boleh. Ingat, pajak tidak mengatur bagaimana orang berbisnis, tetapi pajak hanya mengomentari bisnisnya orang. Waduh, rempong banget kayak tetangga sebelah rumah ya. PPNT ya mau gimana? Kita nggak boleh ngatur rumah tangga orang. Kita mengomentari saja. Oh, tetangga beli mobil. Nah, PPN langsung bilang, "Eits, bayar PPN ya," gitu ya. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Gimana Bu Aram? Ada yang perlu saya perjelas atau saya follow up? Sama-sama Bu Arum. Ya ini ya contohnya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ceritanya si apa namanya? Si PTA menjual ke PTB berkali-kali. Ya, kita pastikan dulu bahwa penyerahan ini satu kode transaksi. Kita anggap dia melakukan penjualan printer. Kenapa kita beli printer sampai berkali-kali? Nggak masuk akal ya. Ini kita anggap dia melakukan penjualan Aqua. Aduh, saya kalau udah bingung pasti jual Aqua ujung-ujungnya ya. Jual Aqua. Ya, ceritanya ini PTB ini distributor tingkat keduanya Aqua. PTA ini distributor pertama yang didapat Aqua dari produsennya. Alias dari Aqua itu sendiri. Si PTA transaksi kayak gini banyak. Kalau harus dibuatkan faktur pajaknya semua sama, tiap kali ada transaksi harus bikin faktur pajak ya lelah. Nanti sampai lupa ngurusin bisnisnya. Nanti negara dituduh membebani si apa namanya bisnis. Kasihan kan? Nggak gitu maksudnya. Ya udah, kumpulin aja jadi faktur. Bikinnya kapan? Ya akhir April aja. Bikinin di akhir April satu faktur pajak untuk mewakili semua. Kita kasih contoh yang variatif. Ini ada nggak ya contoh yang variatif? Oh ada nih. Nah, ini ceritanya Bapak Ibu sekalian. PTA ini PKP yang jualan BKP ke CVC. CVC, aduh susah sekali CVC. Penjualannya apa sih? Yang pertama, dia menjual komputer Bapak Ibu sekalian ya. Jual komputer di tanggal 2, 9, 16, 23, 30 April. Dia jualan komputer berkali-kali. Pelin-pelan amat, langsung lah pesan semua satu kali gitu kan. Tapi tiap kali dia beli komputer, PTA ini ngerasa, ih ini loyal banget ini customer. Saya kasih deh bonus ya, bonus atau hadiah. Tapi kan istilah bonus hadiah itu kan nggak ada di PPN. Adanya pemberian cumi-cumi alias cuma-cuma. Ya, pemberian cuma-cuma PKP. Kalau ada orang yang memberikan sesuatu ke pihak lain, harusnya barang itu dijual tapi diberikan secara cuma-cuma, itu istilahnya pemberian cuma-cuma. Oleh karena itu PPN akan dipungut sebesar apa? Lah Pak, pemberian cuma-cuma itu kan nggak ada duit yang diminta dari pembelinya, penerima barangnya. Kita tahu dari mana, Bapak Ibu sekalian? Ceritanya barang ini kan sejatinya untuk diperdagangkan, untuk jalan di rantai berikutnya. Kenyataannya malah dikasih ke orang. Padahal kalau misalnya barang ini PKPM, nanti sebenarnya
pajaknya akan dilanjutkan pada rantai berikutnya. Oleh karena itu, ketika ada pemberian cuma-cuma, kita hanya mau menetralkan PM yang pernah dikreditkan gara-gara barang tersebut. Simpelnya seperti itu aja lah. Pokoknya kalau ada orang memberikan hadiah atau memakai barang dagangannya sendiri, maka dia akan dipungut PPN dengan nilai lain. Kenapa? Karena kan nggak ada nilainya kan. Jadi Dirjen Pajak menentukan nilainya adalah Menteri Keuangan menentukan nilainya ada nilai lain. Apa itu nilai lain? Nilai lain itu adalah harga pokok dari barang itu. Nah, karena dia pakai nilai lain, kode fakturnya adalah 04. Tadi ya di daftar tadi ya Bapak sekalian ya. Oh, ternyata ada pemberian cuma-cuma berarti kodenya 04. Kalau penjualan BKP biasa ini kan kodenya 01. Ini kan 01 ya Bapak sekalian. 01. Kalau ini kodenya 04. Nah, kalau kayak gini berarti bisa nggak digabung semua transaksi ini? Kan sama-sama ke CVC. Apakah bisa digabung semua? Jawabannya tidak bisa ya. Kita harus memecah menjadi dua ya. Bapak-Ibu sekalian. Pertama, untuk yang kodenya 01 kita satukan semua. Bikinnya sama tanggal 30 April. Paling lambat itu. Jadi ya mau tanggal berapapun terserah. Ya, mau dibikin tanggal 30, tanggal 25 terserah. Tapi kita kumpulkan per kode transaksi. Itu aja pesan pentingnya ya, per kode transaksi. Kemudian kita membahas pertanyaan dari Ibu atau Bapak Lugiri. Kalau UMKM belum PKP transaksi jualan sama kantor pajak kan dimintain faktur, terus Ibu boleh dijelaskan terlebih dahulu transaksi jualan ini maksudnya menjual barang ke kantor pajak atau menjual barang ke pihak lain tapi sama kantor pajak ditanyain mana faktur pajaknya, yang A atau yang B, Pak atau Bu Lugi ini? Yang A dia melakukan penjualan ke kantor pajak, yang B dia menjual ya kepada pembelinya, terus kantor pajak nanya faktur pajaknya B-nya. Pak Lugi. Jual ke kantor pajak. Ah, gini Pak Lugi ya. Jadi saya jelaskan dulu konsepnya. Bendahara pemerintah, instansi pemerintah atau pihak yang ditunjuk oleh pemerintah ditugas pemerintah untuk melakukan pemungutan PPN ketika dia melakukan pembelian. Ketika dia melakukan pembelian, dia harus melakukan pemungutan PPN. PPN hanya bisa dipungut kalau bertransaksi dengan siapa? Pengusaha kena pajak. Kalau nggak sama pengusaha kena pajak, ya nggak ada PPN. Nah, dalam konteks ini, saya bisa mengatakan bahwa sebenarnya kantor pajaknya ini, sebenarnya nggak cuma kantor pajak, kantor instansi pemerintah manapun ya, kantor instansi pemerintahnya ini sebenarnya kurang tepat kalau bertransaksi sama yang non PKP. Ya, itu udah salah duluan. Ya, harusnya kalau mau transaksi, ya dia harus sama PKP. Jangan sama yang non PKP. Jadi kebalik itu. Harusnya sebelum beli tanya, PKP bukan? Bukan, maaf, jadi transaksi. Itu konsepnya. Tapi kalau sudah terlanjur, bagaimana? Kalau sudah terlanjur, ya nggak bisa dimintain faktur. Lah gimana bukan PKP? Kalau dia bukan pengusaha kena pajak, maka pasal 14 Undang-Undang PPN bilang dia dilarang membuat faktur pajak. Kalau sampai dia bikin faktur pajak, dia akan dipenjara paling singkat 2 tahun, paling lama 6 tahun, dan membayar denda sebesar minimal 2 kali lipat dari nilai di faktur pajak itu, maksimal 6 kali lipat. Jadi jawaban saya untuk Pak Luki, pertama, sebenarnya salah konsep kalau ada instansi pemerintah belanja ke non PKP. Dia sendiri kayaknya kurang memahami tugasnya itu berarti ya. Karena kalau dia berbelanja, dia harus mencari PKP. Tapi kalau dia bertransaksinya terpaksa kepada non PKP, ya pasti tidak ada PPN yang dipungut gitu ya. Jadi konsepnya derajatnya berpikirnya bertingkat gitu, Pak. Dia belanjanya harusnya sampai PKP karena dia punya tugas pungut PPN. Tapi ternyata nggak ada PKP di kota itu misalnya atau di tempat itu yang jualan barang yang dia cari, akhirnya terpaksa kepada non PKP. Ya silahkan, tapi ya nggak ada PPN yang dipungut. Nanti yang kerepotan dia ketika pertanggungjawabannya itu salahnya dia, dapurnya dia. Jadi ya Pak Luki ya. Yang penting kalau bukan PKP jangan mau disuruh bikin faktur pajak, nanti di penjara. Itu Pak Luki, ada yang perlu saya perjelas lagi? Baik Pak Luki. Oke, faktur pajak gabungan sudah. Sekarang saya menunjukkan faktur pajak barangkali.
Bapak Ibu sekalian punya teman turis dari luar negeri datang ke Indonesia, terus kemudian mau diajak belanja. Hey sir, are you going to buy something for your family back there? Gitu kan. Yes, of course, my bro. Gitu kan. Terus akhirnya dia jalan-jalan di Jakarta, beli terus dia nanya, is there any chance that I can get a VAT refund? Gitu kan. Sure, I'll show you around. Kita bawalah mereka ke toko-toko khusus yang ada tulisannya menyediakan VAT refund untuk turis. Nah, itu dia. Kalau kita ajak si turis belanja ke situ, maka nanti dia boleh meminta refund atas PPN yang dipungut di situ. Jadi dia belanja di situ, terserah apapun dia belanjain. Kemudian ketika dia meninggalkan Indonesia, dia kan ketika belanja akan menerima faktur pajak khusus turis ini. Nah, faktur pajak khusus turis ini nanti akan ditunjukkan di bandara, di loket permintaan VAT refund. Terus nanti dia akan memberikan nomor rekening, nama, data diri, nomor paspor, dan juga menunjukkan boarding pass dan tiket. Kemudian nanti ketika sampai di negaranya, ya mungkin setelah seminggu, 2 minggu, dia akan menerima kelunting di rekeningnya. Itu saja konsepnya. Barangkali ada teman dari luar negeri mau jalan-jalan dan pengen dapat VAT refund. Tapi biasanya orang jalan-jalan pengennya dapat kebahagiaan. Ngapain ngejar VAT refund? Wong dia sampai Indonesia karena duitnya banyak, ngapain dia pusing-pusingin kayak gitu? Ya itu ya. Tapi cuma ini sudah apa namanya, jadi semacam kayak kesepakatan global lah ya, kesepakatan global. Banyak negara yang menerapkan PPN ini mendorong turis untuk datang ke negaranya dengan gula-gula berupa ya faktur pajak khusus turis. Nah, sambil kita ngobrol tentang turis-turis tadi, ternyata ada Pak Dwi bertanya, jika faktur pajak 4 tahun yang lalu, apakah bisa dibuat faktur pajak pengganti terus Pak Dwi, penggantian faktur pajak itu dapat dilakukan sepanjang apa tadi? Ini Pak atau Bu ya? Maaf saya nggak tahu. Ya, entah Pak Dwi atau Bu Dwi ini ya. Ya, penggantian faktur pajak saya sampaikan tadi itu dapat dilakukan sepanjang ada pintu maaf yang terbuka. Pintu maaf akan ditutup kapan? Ketika SPT-nya nggak bisa dilaporkan lagi. Kapan SPT nggak bisa dilaporkan lagi? Itu ketika SPT-nya diperiksa. Itu ya, Pak Dwi ya, atau Bu Dwi, kata kuncinya di sana. Gimana Pak Dwi atau Bu Dwi, ada yang perlu saya perjelas lagi? Oke, belum ada respon, mungkin lagi sibuk. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita udah bicara, tadi kan di bagian awal kan kami menjelaskan faktur pajak yang biasa, faktur pajak yang gabungan, kemudian faktur pajak untuk turis. Nah, kami tadi sempat menyinggung di awal, ada dokumen-dokumen yang bukan faktur pajak, tapi diperlakukan kayak kayak faktur pajak. Ada. Apa itu? Ada banyak ya. Jadi di sini saya tidak mau menjelaskan satu persatu karena banyak banget. Bapak Ibu sekalian, dasar hukumnya yang jelas itu ada di pasal 13 ayat 6 Undang-Undang PPN. Ya, yaitu bahwa Dirjen Pajak itu bisa menentukan dokumen mana saja yang dianggap seperti faktur pajak. Artinya ketika dia dibuat, dia bisa dipakai untuk PKPM. Seperti itu ya. Bisa untuk PKPM seperti faktur pajak pada umumnya. Apa saja itu? Ada banyak ya. Mulai dari bukti tagihan atau trading confirmation dari JKP oleh perantara efek, bukti tagihan atas penyaluran JKP oleh perbankan, dokumen yang digunakan untuk pemesanan pita cukai atau CK1, SPPB di Bulog. Gue bakal daftar ya Bapak Ibu sekalian. Saya nggak minta Bapak Ibu sekalian untuk menghafal, tapi yang penting dapat gambaran. Intinya, dokumen-dokumen ini diperlakukan sama kayak faktur pajak. Ya, sama persis. Nah, tapi nggak cuma di Per 16 ini saja Bapak Ibu sekalian. Kalau besarnya itu di Per 16 tahun 2021. Dokumen mana saja yang dipersamakan dengan faktur pajak. Tapi setelah Per 16 ini terbit, kok ternyata Menteri Keuangan merasa ada perlu pembuatan dokumen tertentu ini, Menteri Keuangan tinggal bikin di PMK-nya, di Peraturan Menteri Keuangan. Apa saja itu banyak. Kayak misalnya di PMK 67, ya, itu bukti pembayaran komisi agen asuransi, itu dipersamakan dengan faktur pajak. Bukti transaksi dari perdagangan aset kripto dipersamakan dengan faktur pajak. Bukti transaksi yang dibuat oleh marketplace pengadaan dipersamakan dengan faktur pajak, dan masih banyak dokumen yang lain. Lah, wong Dirjen Pajak aja bisa bikin dokumen apa ya tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak, apalagi Menteri Keuangan.
Itu aja konsepnya Bapak Ibu sekalian ya, tidak ada sesuatu yang terlalu menonjol. Pokoknya faktur pajak tadi yang kita lihat yang pertama itu faktur pajak yang umum dulu ya, kemudian yang versi gabungan, kemudian versi apa namanya faktur pajak umum, gabungan, terus kemudian dokumen tertentu, sorry turis, sekarang dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Itu sudah 4. Berarti kurang satu. Yang satu apa lagi? Faktur pajak PKP pedagang eceran alias faktur pajak Indomaret. Konsepnya gini Bapak Ibu sekalian. Negara ngelihat sebenarnya faktur pajak ini kan intinya buat PKPM ya Bapak Ibu sekalian ya. Buat KPM. Nah, kalau kita bikin faktur pajak, kita penjual nih ya. Kita bikin faktur pajak, yang punya kepentingan ini sebenarnya siapa sih? Pembeli kita. Karena faktur pajak yang kita terbitkan akan jadi pajak masukannya dia, alias mengurangi berapa PPN yang akan disetorkan kepada negara. Tapi kalau pembeli kita ini sebenarnya bukan PKP, maka dia adalah konsumen akhir. Kenapa? Lalu dia nggak bisa mengkreditkan pajak masukan yang kita bikin, iya kan? Contohnya siapa? Ya saya. Saya bukan PKP. Saya beli Aqua di Indomaret, ya ngapain saya minta faktur pajak yang standar, yang normal tadi itu kan. Emang saya mau kreditin kan nggak juga. Nah, dalam kondisi kayak gini, transaksi kepada konsumen-konsumen akhir ini kita sebutnya transaksi eceran. Transaksi yang karakteristiknya barang itu dikonsumsi langsung seketika itu gitu, atau dimanfaatkan langsung atau diterima secara langsung, tidak untuk dijual kembali, tidak untuk diserahkan kembali, atau tidak dipergunakan dalam rangka menghasilkan suatu BKP atau JKP, tidak, tapi benar-benar dikonsumsi. Mudahnya kita ketika beli Aqua di Indomaret, bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau bikin faktur pajak sesuai ketentuan di pasal 13 ayat 1, saya ngambil Aqua di kulkas, saya taruh ke kasirnya. Apa yang dilakukan kasir? Pak, saya minta NPWP-nya. Kalau enggak, NIK-nya saja. Nama lengkap sama alamat. Saya mau bikin faktur pajak. Di e-faktur. Hah? E-faktur? Apa itu? Saya ngasih tahu KTP saya, NPWP, nama, alamat lengkap, segala macamnya gitu kan. Terus habis itu, apa yang terjadi? Saya diamuk antrian di belakang. Ya iyalah, lama dan nggak berfaedah, nggak berhadiah. Wong saya nggak akan mengkreditkan PM dari pembelian tersebut. Ngapain? Nah, oleh karena itu, semua penjualan kepada konsumen yang berkarakteristik konsumen akhir, nggak usah dibikin faktur pajak yang serius, udah bikinin faktur pajak pedagang eceran. Aduh, panjang banget namanya. Ya, tapi intinya semua bond, struk, cash register, kwitansi, bukti pembayaran atas suatu belanja, itu kita sebut faktur pajak pedagang eceran. Loh berarti nanti waktu dilaporin gimana? Nggak ada detil-detilnya? Ya memang nggak ada. Kok nggak ada keperluan untuk hal itu. Jadi nanti ketika apa namanya dilaporkan, kita melakukan laporan secara akumulatif alias gunggungan. Itu gunggungan itu bahasa Jawa saya heran masuk juga ke bahasa Indonesia ya, digunggung, faktur pajak digunggung. Digunggung itu artinya diakumulasi, dijumlahkan semua. Nggak usah lah kita catat penjualan ke Budi, Ali, Sinta, udah nggak usah. Kumpulin semua jadi satu. Toh mereka nggak ada perluan untuk diawasi juga. Mereka kan konsumen akhir, alias targetnya dari PPN. Ya sudah, mereka akan menelan beban PPN itu. Nggak akan lagi melanjutkan dan melakukan PKPM. Seperti itu ya. Nah, itu deh Bapak sekalian. Yang perlu diingat, faktur pajak pedagang eceran itu juga bisa dibuat untuk transaksi yang dibebaskan. Akhir-akhir ini sering banget orang nanya ini. Bayangkan tadi, ini cerita kerjaan sedikit ya. Saya tadi harus meladeni Komwasjak gara-gara ada WP ngadu ke Komite Pengawas Perpajakan gitu. Terus saya harus meladeni. Terus pertanyaan lucu banget. Mereka protes, kami gimana? Transaksi kami sekarang dibebaskan. Dulu bukan objek. Sekarang kami bikin fakturnya seperti apa? Ya tinggal pakai faktur pedagang eceran gitu aja ngadu-ngadu ke Komwasjak. Dia yang kurang literasi, dia yang nuduh DJP yang tidak memfasilitasi. Aduh. Ya adalah itu cuma curhat sedikit ya. Ya Bapak sekalian ya, faktur pajak pedagang eceran itu bisa untuk fasilitas apa namanya yang mendapatkan fasilitas PPN. Jadi ya
nggak usah khawatir. Ini bedanya. Faktur pajak yang normal itu kan lengkap ya. Tapi kalau faktur pajak yang Indomaret ini, faktur pajak Indomaret ini bisa lebih sederhana. Seperti struk. Emang struk ada nama kita? Tidak ada. Ada tanda tangan dari penjualnya? Tidak ada. Ada nama dari direkturnya? Tidak ada. Ya, jadi itu lebih sederhana. Jadi keterangan di faktur pajak pedagang eceran itu cuma identitas penjual, nama, NPWP. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian lihat struknya Indomaret itu kan pasti nama Indomaret cabang mana, terus habis itu ada namanya PT Indomarko Pristama, NPWP, terus alamat gitu kan. Di bawahnya ada rincian barang jasanya sama PPN-nya di bawah totalnya berapa. Terus kemudian kode nomor serinya itu bukan kode nomor seri yang di faktur pajak, tidak. Ya kode nomor seri nota yang dia bikin itu, kwitansi itu ya terserah dia mau bikin apa, yang penting ada aja gitu. Sama tanggalnya. Udah gitu aja. PM-nya nggak dapat dikreditkan ya iyalah, oh dia bukan faktur pajak, tapi setruk gitu kan. Gampangnya gitu aja. Meskipun namanya faktur pajak pedagang eceran, lawang wujudnya setruk, masa mau dikreditin? Lalu faktur pajak yang serius aja, salah kode nggak bisa dikreditin, apalagi yang wujudnya setruk gitu loh. Jadi jangan terlalu jauh lah mikirnya, sesimpel itu aja. Dan nanti faktur pajak pedagang eceran itu nanti diuploadnya di sini, Pak. Sekarang di bagian di gunggung, di total di situ. Udah selesai. Nah, ya. Nah, ini saya bicara tentang batas waktu upload nih, Bapak Ibu sekalian. Batas waktu upload itu, tadi kan saya bilang ya, faktur pajak itu, ya, ketika terutang harus dibuat pada saat itu juga. Nah, udahlah, dibikin akhir minggu, silahkan kalau masih akhir bulan, hati-hati jangan kebablasan. Kalau misalnya saya bikin akhir bulan depan gimana? Mohon maaf. Faktur pajak yang dibuat itu harus direstui, dilaporkan ke DJP. Ya, dilaporkan ke DJP untuk dapat persetujuan apakah ini benar-benar faktur pajak. Diklarifikasi, dilaporkan. Nih, faktur pajak yang saya buat sebulan nih. Saya sudah membuat faktur pajak selama saya berdagang di bulan Januari dari tanggal 1 sampai 31. Terus kemudian dia lapor nih DJP, nih saya upload nih. Tolong divalidasi, kalau udah oke berarti saya laporkan nanti. Itu namanya mengupload e-faktur ya. Maksimal tanggal 15. Jadi maaf nih, misalnya nggak ngajarin ini ya. Nggak ngajarin, tapi misalnya Bapak Ibu sekalian saking sibuknya suka menunda bikin faktur. Kalau dulu nggak ada batas waktu upload ini, agak sedikit kebablasan menundanya. Masa menunda 3 bulan? Udah aja 3 bulan gitu kan. Nanti tanggalnya dibikin tanggal mundur gitu kan. Nanti faktur pajaknya tinggal apa namanya bikin SPT-nya tinggal dibetulin kayak gitu. Sekarang sudah tidak bisa ya. Tanggal mundur ya paling banter ya cuma tanggal 15 bulan berikutnya. Lewat tanggal 15 bulan berikutnya sudah nggak bisa. Ya, Bapak sekalian ya. Jadi jangan lupa upload sebelum tanggal 15. Nah, bagaimana cara lapor SPT masa PPN untuk penjualan PKPPE atas BKP dibebaskan sementara kalau dibebaskan. Oke, pertanyaan bagus. Berarti nggak salah saya tadi menyinggung tentang dibebaskan ya, Bu ya. Ibu ada Pak Dwi ya tadi ya. Faktur pajak pedagang eceran dapat juga dibuat untuk pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, penyerahan yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Ini kurang lengkap. Dan dibebaskan. Bebas. Silakan baca di Per 03. Itu ada. Ya. Dan juga di PMK. Warung panjang chatnya. Sebentar ya. Pak Dwi atau Bu Dwi dulu ya. Dan dibebaskan. Baca di Per 3 tahun 2022 atau di Per 18. PMK 18 2020. 2020 ya. PMK 18 itu ada tentang faktur pajak. Faktur pajak pedagang eceran itu juga bisa dibuat untuk transaksi yang dibebaskan. Oleh karena itu, bagaimana cara melaporkannya? Faktur pajak pedagang eceran dilaporkannya di bagian AB Romawi 1 huruf B angka 2. Kalau ada yang dibebaskan, katakanlah, nah saya mau ngetik-ngetik nih, mana ya ketik-ketikan. Masa Januari 2023 penjualan sepatu, penjualan apa namanya, sepatu 10 juta, PPN 1,1 juta, penjualan beras 5 juta, PPN IP
Maka, maka ketika Bapak Ibu sekalian mengisi di ESPT, nanti tanya Pak Faris cara ngisi ESPT. Kok ESPT faktur? Ngisi faktur. Nah, nanti Bapak Ibu akan mengisi DPP di sini. Sebesar berapa? DPP-nya adalah berapa? 10 apa 15 juta? 15 juta. DPP-nya 15 juta. Oke. Kemudian PPN-nya berapa? PPN-nya 1,1 juta. Jadi, nggak usah takut, Bu. Karena memang angkanya DPP, PPN ini bukan 11% dari DPP. Tidak, karena ini nyampur. Karena ada yang dibebaskan juga, ya. Ada yang, ada yang dibebaskan di sini. Nah, ini 15 juta ini ada yang dibebaskan, ada yang tidak dipungut. Maka ini nanti pasti bukan 11%-nya. Nah, itu ya, Bu Dwi ya. Ada yang perlu saya perjelas lagi, Bu Dwi? Bu Dwi atau Pak Dwi? Maaf, saya nggak tahu. Oke, kalau ada lagi, tolong di chat ya, Bu ya. Siap, Pak atau Bu. Saya ke Bu Arum. Pak, saya pernah minta NPWP sama customer, dia nggak punya, terus minta KTP untuk buat PKE. Dia bilang, buat apa? Nanti buat pinjol. Pinjol, saya jelaskan untuk dibuatkan PK, Pak, karena kan PKP. Terus dia bilang, kemarin saya habis servis dari authorized terkenal, mereka nggak minta tuh KTP saya. Kalau gitu saya buat PK-nya gimana, Pak? Saya pernah tanya AR, boleh nggak digulung kayak cara ini jawabnya? Jangan nanti kena apa gitu, saya lupa. Untung akhirnya customer ngasih KTP. Bu, saya tanya dulu Bu Arum menjual apa? Nah, itu dulu ya. Bu Arum jualan apa? Customer. Saya di body repair, berarti menyerahkan jasa, Bu ya. Kalau menyerahkan jasa. Jadi ada Bu Arum, tidak semua transaksi itu boleh dibuatkan faktur pajak pedagang eceran. Apa saja itu? Nanti Ibu cek ke PMK 18 tahun 2020, transaksi-transaksi dan juga Per 03 tahun 2022 yang tidak boleh dibuatkan faktur pajak pedagang eceran itu adalah penjualan tanah dan atau bangunan, penjualan kendaraan bermotor, penjualan kendaraan mewah kayak yacht dan kawan-kawan itu, penjualan senjata, alat-alat keamanan kayak gitu itu nggak boleh. Tapi selain itu boleh faktur pajak pedagang eceran. Jadi saya nggak tahu, mungkin AR punya pertimbangan lain ya, karena mungkin ada alasan yang saya nggak tahu. Sehingga bilang Ibu jangan bikin eceran gitu kan. Kalau dalam pendapat saya boleh bikin eceran, nggak masalah. Karena Ibu jualannya bukan tanah bangunan, bukan kendaraan, bukan pistol juga kan, bukan senapan atau senapan serbu nggak juga kan. Kalau body repair ya boleh pakai eceran. Pakai eceran saja, Bu, daripada bikin berantem sama customer nanti silaturahmi terputus. Janganlah, Bu ya. Kalau untuk kasusnya Bu Arum, saya menyarankan pakai di gunggung saja. Namanya body repair. Terkait surat PKPPE dari Pak Dwi atau Bu Dwi. Apakah untuk OP perlakuannya sama dengan badan yang menjatuhkan distrik? Oh, PKP-nya ini orang pribadi gitu ya, Pak Dwi atau Bu Dwi ya. Betul, sama, tidak ada bedanya. Ya, kita ngelihatnya di PPN itu PKP. PKP itu bisa orang atau badan. Itu dia ya, Pak Dwi atau Bu Dwi. Gimana? Pak Dwi atau Bu Dwi? Oke? Siap, oke. Kalau gitu, saya hapus coret-coretan dulu. Oke. Jadi kita sudah membahas 5 aspek di faktur pajak tadi ya. Mulai faktur pajak yang normal-normal saja, faktur pajak yang digabungkan, kemudian faktur pajak untuk turis, terus dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak, dan juga faktur pajak Indomaret ya, faktur pajak Indomaret. Nah, selanjutnya kita mau berbicara tentang nota retur. Nota retur itu apa sih Bapak Ibu sekalian ya? Nota retur itu di PMK 65 itu ceritanya kalau ada BKP yang dikembalikan baik sebagian ataupun seluruhnya. Ya. Tapi BKP nota retur tidak bisa dibuat jika BKP dikembalikan kemudian diganti dengan BKP yang sama baik jumlah jenis atau jenis jumlah fisik atau jenis dan harganya. Dibuat oleh pembeli baik PKP maupun non PKP. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian menjual sepatu 10 gitu kan.
Terus kemudian pembelinya bilang, udah terbit faktur pajak, udah terbit faktur pajak. Terus kemudian si pembelinya merasa, aduh kok ada yang nggak sesuai spesifikasi, dikembalikanlah 5. Nah itu bisa membuat nota retur. Yang membuat pembeli ya Bapak Ibu sekalian ya, baik PKP ataupun bukan PKP. Nah bagi penjual, PPN yang dikembalikan tadi, kan berarti kan dia kan sebenarnya kan PK, tapi kan harus akhirnya dibalikin lagi. Berarti PPN-nya akan mengurangi PK-nya. Nah, pengurangan PK oleh penjual dilakukan pada masa terjadinya pengembalian BKP atau pada masa dibuatnya nota retur. Jualnya bulan ini, tapi returnya bulan depan. Nah, berarti nanti akan mengurangi PK di bulan depan. Bagi pembeli yang bersatu PKP, karena sebenarnya PM-nya misalnya udah dikreditin gitu ya, maka nanti akan menjadi pengurang PM pada masa terjadinya pengembalian jika telah dikreditkan. Jika PPN atas BKP yang dikembalikan tidak dikreditkan dan dibebankan sebagai biaya, maka atas nota retur menjadi pengurang biaya atau harta sesuai dengan ketentuan pada masa pajak terjadinya PKP. Intinya sebenarnya bahwa faktur pajak itu bisa dipulihkan kalau misalnya barang dikembalikan atau retur. Tapi kalau ini contoh nota returnya Bapak sekalian ya. Terus saya sendiri jarang sekali ketemu orang bikin nota retur. Tapi itu untuk barang. Kalau jasa itu nggak bisa diretur Bapak sekalian. Pernah nggak ngelihat orang, saya mau ngambil apa ya, jasa apa ya? Saya jasa konsultasi sama Mas Faris tadi kan saya contohkan. Mas Faris, saya minta jasa konsultasi. Mas Faris ngasih pendapat-pendapat yang bagus, saran yang bagus. Terima kasih Mas, saran-saran yang sangat bagus dan bermanfaat menurut saya. Terus saya bilang, tapi Mas, sebulan kemudian kan saya mikir, maaf Mas Faris, saran Mas Faris kemarin ada 5, yang bisa diterapkan di perusahaan saya cuma 3. Jadi saya retur 2 sarannya Mas Faris. Bisa nggak jasa diretur? Nggak bisa. Jasa itu cuma bisa dibatalkan Bapak sekalian ya. Oleh karena itu, kalau jasa itu nggak mungkin bisa dibalikin. Aneh aja gitu. Misalnya jasa body repair gitu. Ya, udah di repair bodi mobilnya, dikirim balik. Pak, saya mau retur jasa body repairnya. Gimana caranya? Mau dipenyokin lagi? Kan enggak juga ya. Adanya kalau dalam terminologi jasa, jasanya dibatalkan. Ya, jasanya dibatalkan. Terserah itu gimana batalinnya. Pokoknya ada dokumen pendukung yang menyatakan pembatalan kontrak tersebut. Ya, karena jasa itu erat hubungannya dengan kontrak atau perjanjian. Sama konsepnya, ya tadi tentang bagi pemberi jasa berarti ini kan kayak penjual, bagi penerima JKP itu berarti kayak si pembeli kalau dia PKP atau non PKP, sama saja konsepnya. Kalau ini sih kayak kita udah bahas ini ya, waktu pajak tidak lengkap atau tidak dibuat. Oke, ini ya Bapak sekalian ya, ini cuma semacam summary saja terkait kecacatan faktur pajak. Ini sebenarnya kita bahas semua di depan. Ya, faktur pajak tidak lengkap itu seperti apa? Faktur pajak tidak lengkap itu bahasa sekarang, undang-undang sekarang untuk nyebut faktur pajak yang tidak sempurna. Ya, kalau dulu sebenarnya faktur pajaknya cacat, kalau sekarang faktur pajaknya tidak lengkap, alias tidak memenuhi persyaratan formal. Apa saja itu? Ya, mulai dari kode transaksi, nomor faktur, keterangan yang tidak tepat, itu tidak lengkap. Tapi kalau dia melewati tanggal, itu namanya terlambat dibuat. Dia transaksinya terjadinya hari ini, kok dibikinnya, hari ini kan tanggal berapa ini ya? Tanggal 18. Tanggal 18 ini ada transaksi, harusnya sudah karena sudah diserahkan harusnya faktur pajak dibuat tanggal 18, tapi dia input ternyata tanggal 19, itu namanya terlambat dibuat. Tapi kalau terlambatnya kebablasan sampai 3 bulan dari sekarang, itu namanya faktur pajaknya dia nggak tidak dibuat. Itu tadi saya sudah jelaskan sanksinya di depan. Ini cuma contoh-contoh ya, silahkan dibaca ini ya. Ini saya, oh kita masih ada 3 menit ya, syukurlah. Saya kira sudah 59, saya kaget tadi bacanya. Saya soalnya lebih suka di endingnya ada diskusi gitu. Apakah struk yang tidak ada identitas NPWP-nya bisa dianggap faktur pajak tidak lengkap? Apakah ada dasar hukumnya? Ada. Ada Pak Dwi atau Bu Dwi, ada dasar hukumnya adalah pasal 13 ayat 5A Undang-Undang PPN. Nanti itu penjelasan dari pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN itu ada di 5A
itu ada di PMK 18 2020 dan juga Per 03 tahun 2022. Karena hanya dasar hukumnya kan, saya kasih tahu sekalian. Jadi ya, jadi itu faktur pajaknya dianggap tidak lengkap. Jadi contohnya nih ya, Indomaret bikin struk, dia baru nyadar, astaga, ternyata saya tidak mencantumkan identitas NPWP saya. PT Indomarko Pristama NPWP tiba-tiba kosong karena ada error atau glitch seperti itu kan. Suatu hari kantor pajak melakukan pemeriksaan. Dondo, Indomaret, tolong dong saya mau meriksa penjualanmu, bener nggak? Tolong kirimkan struk-strukmu. Saya mau sampling, saya cek. Pemeriksaan lihat, loh, kok faktur pajak pedagang eceranmu nggak ada NPWP-nya? Berarti ini tidak memenuhi ketentuan formal. Maka Indomaret dihukum sebesar 1% dari transaksi, dari DPP atas transaksi-transaksi tersebut. Ya, termasuk kalau transaksi itu dibebaskan, dia tetap kena sanksi karena sanksinya dikalikan dengan DPP. Dia Pak Dwi atau Bu Dwi, ada yang perlu saya perjelas lagi? Ini contoh aja Bapak sekalian. Siap. Tapi karena masih 2 menit, silahkan kalau ada yang mau diskusi. Materinya sudah habis. Nah, faktur pajak tahun lalu. Oh, tadi dari alamat balik. Coba deh. Saya ulang ya, Pak atau Bu. Jadi, yang namanya faktur pajak itu bisa diganti. Kalau SPT-nya bisa dibetulkan, ya, karena faktur pajak itu akan diposting di SPT. SPT bisa dibetulkan kalau masih ada pintu maaf yang terbuka. Pintu maaf itu akan tertutup ketika SPT tersebut diperiksa. Jadi kata kuncinya, kalau kita runut sampai ke faktur pajak, sederhananya adalah, ya kalau faktur pajak, kalau misalnya SPT-nya masih bisa dibetulkan, itu artinya faktur pajaknya bisa diganti. Itu saja. SPT-nya lebih bayar, tidak ada masalah. SPT-nya yang penting udah diperiksa apa belum, itu aja sih. Ya, bisa berarti. Tentu nanti akan mengubah yang namanya beban SPT. SPT masa ya. SPT masa itu kan bergulung-gulung seperti ombak. Nggak ada ceritanya kita cuma ngubah masa apa namanya ini kan, apalagi ada lebih bayarnya kan. Kalau lebih bayar kan berarti kan di kompen jualan terus. Wih, kalau salah tarif, misalnya masih pakai tarif 10% di masa Januari, ini pertanyaan pasti berat ini kalau dari Mas Gusti Hadi Waluyo. FP salah tarif, misal pakai tarif 10% Januari 2007. Dikreditkan. Tidak bisa. Faktur pajak yang salah baik formal ataupun material itu tidak dapat dikreditkan oleh yang megang. Dan yang menerbitkan akan dikenai sanksi pasal 14 ayat 4. Tapi sebelum itu terjadi, bisa dilakukan penggantian di sisi penerbit, ya. Penerbit yang bisa melakukan penggantian. Penerbitnya akan melakukan penggantian, terus kemudian si pembeli harus kasih tahu biar dia bisa mengkreditkan. Karena kalau nggak bisa dikreditkan dan akan diperiksa oleh Mas Gusti Hadi Waluyo. Permisi Pak, untuk notaritur yang disebut pembeli kalau tidak salah harus diupload ke e-faktur. Bagaimana kalau pembelinya non PKP? Itu ada Pak di PMK 65, ada formulirnya ya. Karena waktu udah habis, nanti saya downloadkan PMK 65-nya, saya sampaikan di pertemuan berikutnya ya Pak Satria ya. Boleh. Non PKP juga bisa membuat nota retur. Pembetulan SPT harus sampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa. Ini KUP ya Bu ya. Itu ketentuan umumnya, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa. Saya kebetulan nggak apal, jadi kalau saya nggak apal, saya juga bilang, saya harus cek daluarsanya SPT itu kapan. Kalau nggak salah 5 tahun. Saya nggak apal. Kebetulan saya lupa kapan daluarsa. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sudah tidak bisa melakukan pembetulan SPT, ya berarti tidak juga bisa melakukan penggantian. Itu dampaknya Pak Dwi. Nanti saya cek sekalian ya. Jadi buat Pak Satria kan saya nanti akan downloadkan PMK 65. Kemudian untuk Pak atau Bu Dwi nanti saya cek dulu terkait daluarsa. Ada lagi. Ini cuma contoh kok Bapak Ibu sekalian, nanti bisa dibaca. Karena kebetulan udah jam 21. Gimana Bapak Ibu sekalian? Asik ya kita ngobrol-ngobrol kayak gini ya. Santai-santai aja ngobrol PPN biar biar lebih lebih masuk gitu ya. Oke, karena kebetulan sudah pukul 9 dan saya sendiri belum mandi. Masih ada ini nih. Mana ya? Masih ada ini.
Jadi saya mau mandi dulu. Terima kasih atas diskusi yang sangat menarik. Saya punya janji untuk Pak Satria untuk download PMK 65, kemudian untuk Pak Dwi untuk daluarsa. Sejujurnya saya nggak hafal terkait daluarsa. Jadi nanti saya pastikan dulu, nggak apa-apa ya. Daripada saya ngarang di sini. Baik, terima kasih atas semangat dan perhatiannya. Terima kasih atas antusiasmenya. Memang cara komunikasinya macam-macam. Saya pernah apa namanya berdiskusi di kelas atau batch brevet yang wah itu rame banget tuh mikrofonnya nggak bisa diam. Nah, kalau di sini ternyata cukup seru juga karena diskusinya rame juga di chat. Jadi saya senang sekali. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang kita diskusikan kali ini membawa manfaat. Dan ingat, kita hari ini berbicara tentang faktur pajak yang adalah mesinnya dari PPN itu sendiri. PPN nggak bisa take off kalau nggak dipasangi mesin ini. PPN hanya menjadi pesawat tanpa mesin kalau nggak ada faktur pajak. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan adalah faktur pajak itu harus dibuat pada saat terutang. Kecuali ada pembayaran yang mendahului penyerahan. Ya, itu aja. Patokannya di situ. Selebihnya apa? Selebihnya hanya teknis saja. Yang perlu diperhatikan, kalau misalnya faktur pajaknya itu yang standar atau biasa adalah kode faktur dan hierarkinya. Ya, kode faktur dan hierarkinya. Kemudian kalau gabungan, jangan lupa harus atas kode transaksi yang sama. Kemudian untuk faktur pajak, untuk dokumen tertentu, nggak usah dihafal. Kalau kebetulan transaksinya ada di PER 16 atau PMK tertentu, ya pakai dokumen tertentu. Kemudian untuk turis, ingat-ingatnya kalau ada teman yang datang dari luar negeri. Kemudian untuk pedagang eceran yang perlu diingat, pedagang eceran itu faktur pajaknya juga bisa dibuat untuk transaksi yang dibebaskan atau tidak dipungut. Ini sering banget didiskusikan ya. Itu dia Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa lagi pada pertemuan besok dengan semangat yang saya harap tetap sama seperti hari ini. Saya Bibing, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Saya tutup ya.